Yap, balik lagi sama Ryonime. Sebelum melanjutkan episode berikutnya, sesuai janji Mimin kemarin, Mimin bakalan ngadain salah satu giveaway untuk 2 orang pemenang dengan komentar terbaik di video ini dan di video yang akan datang. Untuk keterangannya, silahkan cek di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian kurang suka dengan video ini, silahkan ketik di kolom komentar karena Mimin butuh banget kritik dari kalian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Yap, setelah kemarin kita membahas solo leveling season 3, mari kita lanjutkan ke season berikutnya. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang telah mendukung Mimin sepenuhnya. Semoga para penonton dilancarkan rezekinya, walaupun di video sebelumnya masih banyak kekurangan yang harus Mimin perbaiki. Oke, mari kita langsung saja. Sesampainya Sung Jinwoo di ruangan konferensi, beberapa orang langsung terkejut. Mereka seakan tidak percaya, dialah orang yang menutup gate raksasa di Tokyo, dan juga orang yang berhasil mengalahkan Thomas Andre, seorang hunter kelas nasional dengan gelar penguasa hunter. Seluruh perhatian pun tertuju padanya. Sung Jinwoo hanya duduk tenang di kursinya hingga akhirnya konferensi dimulai. Acara dibuka oleh seorang dokter bernama Dr. Belzer. Ia mengucapkan selamat datang kepada semua orang yang hadir, lalu menyampaikan hal penting. Dia mengatakan bahwa belakangan ini semakin banyak diet dan monster bermunculan. Bersamaan dengan itu, energi di langit juga terasa semakin padat yang Dr. Belzer sebut dengan nama Magic Spear. Magic Spear ini terbagi di 9 negara. Masing-masing langit di negara tersebut memiliki Magic Spear sendiri. Namun, pada rapat kali ini, Dr. Belzer mengungkapkan bahwa Magic Spear terbesar justru berkumpul di Seoul atau Korea. Seketika semua orang di ruangan itu menatap tajam ke arah Sung Jinwoo. Melihat reaksi itu, Dr. Belzer menegaskan agar mereka tidak perlu melihat hunter Sung Jinwoo seperti itu karena kekuatannya sudah jauh melampaui batas orang hunter biasa. Di sisi lain, Sung Jinwoo mulai berpikir, 9 Magic Spear, mungkinkah jumlah itu ada hubungannya dengan para monark? Pertanyaan itu mengganggu pikirannya. Namun, Dr. Belzer menegaskan tidak ada cara untuk menghentikan fenomena tersebut. Magic Spear di Korea berbeda dengan yang lainnya, tapi bukan berarti manusia hanya bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Dunia mungkin akan menghadapi perubahan besar sekali lagi. Dr. Belzer pun mengakhiri presentasinya. David Brennan, Ketua Asosiasi Hunter Amerika, melanjutkan konferensi dengan sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa seorang hunter nasional bernama Christopher Red telah dibunuh oleh musuh tak dikenal di kediamannya. Sontak semua orang yang ada di ruangan terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Hunter nasional hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari mereka. Dugaan pun bermunculan dan sekali lagi semua mata tertuju pada Sung Jinwoo. Namun Jinwoo hanya tetap diam tanpa ekspresi dan tanpa sepatah kata apapun. David segera menenangkan mereka, menegaskan agar tidak gegabah menuduh Sung Jinwoo. Ia lalu mengungkapkan bahwa ada tersangka lain, sosok misterius dengan inisial S. Beberapa orang terlihat lega karena itu berarti dugaan mereka terhadap Sung Jinwoo salah. Meski begitu, mereka sempat menyadari adanya kemiripan antara tersangka dengan seseorang di ruangan itu. Namun tak ada seorang pun yang berani membuka suara, mencoba berpikir positif bahwa tersangka tersebut tak ada kaitannya dengan Sung Jinwoo. Di sisi lain, Sung Jinwoo merasa kesal. Dalam hatinya ia berkata, "Kenapa ayah? Kenapa para rulers mengirimkan monster dengan wujud ayahku?" Ia pun bertanya-tanya, apakah hal ini ada hubungannya dengan perkataan kami sebelumnya tentang beberapa ruler yang meminjamkan kekuatannya. David kemudian menjelaskan bahwa tersangka pertama kali ditemukan di sebuah gate di Amerika. Ia dikategorikan sebagai monster yang mampu berbicara seperti manusia, namun hanya bisa berbahasa Korea. Karena itu, David menegaskan Hwang Dong-su untuk melakukan interogasi. Sayangnya saat interogasi berlangsung, gedung utama Biro Hunter justru berubah menjadi lautan api. Tersangka berhasil melarikan diri, bahkan mengalahkan anggota utama Scavenger, yaitu Hwang Dong-su. Dari insiden itu, Biro Hunter menyimpulkan dialah tersangka yang membunuh Christopher Reed karena kekuatannya yang sangat besar. Lalu, David memperlihatkan potongan kejadian tersebut. Sung Jinwoo tanpa sadar bisa mendengar ucapan ayahnya. Sang ayah memperingatkan Hwang Dong-su untuk tidak pernah menginjakan kaki di Korea, bukan karena putranya, tapi demi keselamatannya sendiri. Jika Hwang Dong-su tetap nekat, ia menegaskan bahwa setelah mati pun ia tak
tak akan pernah mendapatkan ketenangan. Wang Dongsu yang sudah dibangkitkan menjadi Shadow dan memiliki nama Greed kembali merasakan ancaman itu di dalam dirinya. Ia pun berkata bahwa semua ini sesuai dengan dugaan tuannya. David lalu meminta bantuan kepada seluruh orang di ruangan tersebut untuk menangkap tersangka misterius tersebut. Beberapa orang langsung mengajukan pertanyaan, apa alasan dia dianggap monster berbentuk manusia? Benarkah para hunter yang ditemukan di dalam dungeon itu ada? Dan kenapa tidak ungkapkan saja identitas tersangka itu? David menjawab, pancaran energi dari tersangka itu sama dengan para monster, dan memang benar ada hunter lain yang ditemukan di dungeon tersebut. Namun ia tidak mengungkapkan identitas tersangka karena orang itu memiliki hubungan dengan seseorang yang ada di ruangan ini. Ruangan pun mendadak hening hingga tiba-tiba dari arah atas seseorang mengangkat tangannya dan berkata, kenapa tidak langsung mengungkapkan identitasnya saja? Bukankah itu akan memudahkan kita untuk menangkapnya? Orang itu adalah Liu Zige, hunter nasional dari China. Ia lalu menambahkan dengan tegas, apa tersangka itu ada kaitannya dengan seorang hunter Sung Jinwoo? David terdiam sejenak, namun karena tak ada pilihan lain, ia akhirnya mengungkapkan. Saat diinterogasi, tersangka menyatakan bahwa dirinya adalah ayah dari Sung Jinwoo. Sekejap ruangan mulai berubah menjadi riuh. Semua orang saling berbicara, membicarakan hal yang mengejutkan itu. Liu Zigeng kemudian menatap Sung Jinwoo dan bertanya, apa yang akan kau lakukan jika semua orang yang ada di ruangan ini memburu ayahmu? Dengan tenang, Sung Jinwoo menjawab, seorang hunter memang sudah seharusnya memburu monster, dan jika memang benar ayahku hanyalah monster berbentuk manusia, aku sendiri yang akan mengurusnya. Sejenak Sung Jinwoo teringat semua kejadian yang menimpa orang-orang terdekatnya. Ia lalu menegaskan, tapi jika tersangka tersebut bukan monster, melainkan benar ayahnya sendiri, maka ia akan melindunginya meskipun harus bertarung melawan seluruh hunter yang ada di dunia. Singkatnya, hampir semua orang di ruangan itu beranggapan bahwa Sung Ilwan atau tersangka S hanyalah monster yang meniru wujud manusia, dan manusia yang ditirunya adalah ayah dari Sung Jinwoo. Setelah konferensi berakhir, Adam White bertanya, apakah Sung Jinwoo benar-benar serius dengan perkataannya tadi? Jinwoo menjawab bahwa ia memang serius. Adam White terkejut, sulit mempercayai jawabannya. Ia mengatakan, hanya ada 2 orang yang berani berbicara seperti itu di hadapan 500 hunter terkuat dari seluruh dunia, yaitu Sung Jinwoo dan Thomas Andre. Tak lama kemudian, Adam White memberitahu bahwa Biro Hunter Amerika akan mengadakan sebuah jamuan. Ia pun menawarkan Sung Jinwoo untuk hadir jika ada waktu luang. Namun, di tengah percakapan mereka, suasana tiba-tiba berubah. Liu Zigeng muncul, datang bersama gerombolan anggotanya. Orang-orang yang ada di tempat itu langsung panik dan dipenuhi rasa takut. Liu Zigeng mulai berbicara. Sayangnya Sung Jinwoo tidak mengerti bahasa China. Adam kemudian menjelaskan bahwa Liu Zigeng mengatakan dirinya pernah mengalahkan satu monster raksasa yang berhasil menyeberangi Laut Cina saat terjadi Dungeon Break di Tokyo. Sung Jinwoo lalu meminta Adam untuk terus menerjemahkan ucapan Liu Zigeng. Liu Zigeng melanjutkan bahwa ia sangat terkejut karena raksasa itu begitu kuat dan pertarungan menjadi sangat sulit karena berlangsung di tengah lautan. Ia juga mengungkapkan sudah lama ingin bertemu dengan orang yang bisa mengalahkan banyak raksasa kuat dengan begitu mudah. Liu Zigeng kemudian mengangkat lengannya untuk berjabat tangan sambil berkata bahwa ia sangat senang Sung Jinwoo telah menggantikan dirinya dalam mengalahkan Thomas. Menurutnya, Thomas terlalu angkuh dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Sung Jinwoo pun berkata di dalam hatinya bahwa kesan pertamanya terhadap Liu Zigeng memang buruk karena sifatnya. Ternyata ia orang yang baik dan cukup menarik. Mereka pun berjabat tangan. Saat hendak pergi, Liu Zigeng sempat berucap berharap bahwa tersangka S bukan bagian dari keluarga Sung Jinwoo. Terlebih lagi, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin berhadapan langsung dengan hunter Sung Jinwoo. Tak lama setelah itu, David datang dan meminta Sung Jinwoo untuk ikut bersamanya menemui seseorang. Setibanya di lokasi, ternyata orang tersebut adalah Nona Selnar. Dalam hatinya, Sung Jinwoo bertanya-tanya kenapa Nona Selnar ingin bertemu dengannya. Nona Selnar lalu menceritakan sebelum Christopher dikalahkan, ia sempat bermimpi para hunter diburu oleh seseorang, dan tak lama setelah mimpi itu, hal yang sama benar-benar terjadi pada Christopher. David menambahkan, mereka sebenarnya sudah memperingatkan Christopher secara langsung, namun sayangnya tragedi itu tetap tak bisa dihindari. Nona Selnar melanjutkan, dalam mimpinya ia melihat satu persatu para hunter yang selama ini melindungi dunia mulai tumbang. Sung Jinwoo pun bertanya, apakah alasan Nona Selnar ingin bertemu dengannya hanya untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Namun Nona Selnar menjawab, justru ia ingin meminta Sung Jinwoo untuk melindungi para hunter. Mendengar hal itu, Jinwoo sempat terkejut. Nona Selnar menambahkan, ia sudah berusaha mengingat wajah para hunter yang muncul di dalam mimpinya, tapi sayangnya tidak bisa. Jadi ia mencoba cara lain.
lain dengan memeriksa kemampuan para hunter melalui mimpinya. Saat itu Sung Jinwoo menyadari alasan kenapa Nona Selner pernah menatap matanya. Namun tiba-tiba tubuh Nona Selner kembali bergetar ketakutan. Ia masih trauma dengan tatapan tajam yang pernah ia lihat di dalam mimpinya. Sung Jinwoo pun bertanya, apa maksud dari semua itu? Dengan suara gemetar, Nona Selner berkata bahwa dia mengatakan, tunggu saja, peperangan akan segera dimulai. Kata-kata itu membuat Sung Jinwoo teringat pada ucapan monark Raja Raksasa dulu, yaitu Legia, tentang peperangan antara ruler dan monark. Ia pun bertanya-tanya pihak mana sebenarnya yang sedang memburu para hunter. Akhirnya Sung Jinwoo kembali bertanya pada Nona Selner apa sebenarnya hubungan antara mimpinya dengan permintaan agar dirinya melindungi para hunter. Nona Selner menjawab alasannya karena ia menemukan kekuatan yang dapat menyelamatkan para hunter di mimpinya, dan kekuatan itu sama seperti yang ada di dalam tubuh Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun terkejut. Di dalam hatinya, ia berpikir jika Nona Selner sudah mengetahui kekuatannya, dan kekuatan yang dimaksud Nona Selner ternyata sama dengan apa yang ia miliki. David mengatakan bahwa kekuatan yang memburu para hunter sangatlah besar. Untuk mencegahnya, dibutuhkan kekuatan yang jauh melampaui para hunter nasional. Awalnya, David tidak percaya jika kekuatan itu hanya dimiliki oleh Sung Jinwoo. Namun, setelah melihat pertarungan melawan Thomas Andre, David percaya bahwa Sung Jinwoo lah satu-satunya yang dapat melindungi para hunter. David bahkan rela memberikan segalanya demi permintaan itu, termasuk menawarkan runestone milik Kamis hanya untuk meminta Sung Jinwoo untuk melindungi para hunter lainnya. Menurutnya, para hunter diberkati untuk melindungi dunia, dan dunia akan hancur jika para hunter dikalahkan. Sayangnya Sung Jinwoo menolaknya. David terkejut lalu bertanya, apakah penolakan itu karena dendamnya terhadap Thomas Andre? Namun, Sung Jinwoo menjawab bahwa alasannya bukan itu. Ia hanya masih bingung siapa sebenarnya musuhnya. David dan Nona Selner terdiam. Mereka benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sung Jinwoo pun meminta izin untuk pergi. Adam White merasa cemas mengingat kata-kata Jinwoo sebelumnya yang akan melawan para hunter jika tersangka S itu benar-benar ayahnya. Beberapa langkah setelah itu, Sung Jinwoo menghela napas panjang lalu tersenyum dan berkata, Tuan White, bisakah kamu memberikan daftar hunter yang ingin kulindungi secepatnya? Jika bisa, aku ingin bertemu langsung dengan mereka. Adam White tersenyum lebar dan sangat senang dengan permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sung Jinwoo bersama Yo Jin Ho menghadiri jamuan terakhir di Biro Hunter Amerika. Sung Jinwoo bertanya, apa kau sudah baikan? Yo Jin Ho menjawab dengan senyum yang lega, mengatakan bahwa tubuhnya sudah sehat seperti semula. Ia tampak sangat terharu karena Sung Jinwoo rela melawan Thomas Andre hanya demi dirinya. Di sisi lain, para hunter yang ikut hadir membicarakan mereka menyadari meskipun Sung Jinwoo berada tepat di depan mereka, kehadirannya hampir tak bisa dirasakan. Tingkat kekuatan mereka begitu jauh berbeda. Mereka juga tahu Sung Jinwoo mengalahkan Thomas bukan untuk kehormatan, tapi semata-mata demi melindungi temannya. Tak lama setelah itu, salah satu hunter menyapa Sung Jinwoo dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan yang menangani sisa-sisa monster. Sung Jinwoo langsung mengarahkannya kepada Yo Jin Ho karena urusan bisnis Will Ah Jin memang diurus langsung oleh wakil ketua, yaitu Yo Jin Ho. Percakapan mereka pun langsung berlanjut dan Sung Jinwoo tampak senang melihat Yo Jin Ho benar-benar menjalankan perannya sebagai wakil ketua Guild Ah Jin. Adam kemudian datang dengan membawa daftar para hunter yang sudah disusun berdasarkan kekuatan dan kontribusi mereka. Ia menjelaskan bahwa 10 besar dari daftar itu adalah orang-orang dengan kekuatan terbesar di dunia. Sung Jinwoo lalu bertanya, kalau aku dimasukkan, kira-kira peringkatku ada di nomor berapa? Adam menjawab, mungkin ada di posisi 3 atau 4. Lalu Adam memohon kepada Jinwoo untuk memprioritaskan 10 besar tersebut. Posisi pertama ditempati Thomas Andre, posisi kedua ditempati Liu Zige, posisi ketiga ditempati Christopher, posisi keempat ditempati Sidrat, dan seterusnya. Setelah itu, Sung Jinwoo pun mulai menempatkan shadow army-nya ke bayangan beberapa hunter yang ada di daftar tersebut. Menurutnya, cara ini sangat mudah sekaligus efektif. Dengan begitu, ia bisa mengetahui kekuatan mereka secara langsung, dan yang lebih menguntungkannya lagi, Jinwoo bisa melihat dengan jelas siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang di antara mereka memiliki kekuatan monark. Tiba-tiba, seseorang mulai mendekat, membuat Adam dan Wo Jinchu langsung bersiaga. Ternyata orang itu adalah Thomas Andre yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ia meminta izin untuk berbicara dengan Sung Jinwoo. Thomas menjelaskan bahwa tangan kirinya sudah tak bisa disembuhkan lagi, bahkan dengan bantuan healer kelas tertinggi sekalipun. Para dokter pun mengatakan hal yang sama. Meski kondisinya masih dalam tahap pemulihan, kecil kemungkinan tangannya bisa kembali normal. Thomas mengakui Sung Jinwoo sebenarnya bisa saja menghabisi seluruh anggota
anggota guild Scavenger dengan kekuatannya. Namun nyatanya mereka semua selamat, hanya akar masalahnya saja yang lenyap, yaitu Wang Dongsu. Thomas selalu bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup? Jinwoo menjawab, karena kau tidak melakukan kesalahan yang pantas dijatuhi hukuman mati. Thomas membalikan badannya lalu berkata, begitu ya, aku akan mengadakan pemakaman untuk Wang Dongsu. Dosanya memang pantas diberi hukuman. Izinkan aku memakamkan dia. Ia kemudian menambahkan, jika tangannya sudah agak membaik, ia ingin makan bersama Sung Jinwoo. Itu pun jika Jinwoo berkenan memberikan nomor kontaknya pada sang manajer. Manajernya Laura mengatakan bahwa tuannya sangat menghormati Sung Jinwoo karena tidak menyakiti anggota guild lain. Terlepas dari sikap Thomas yang terlihat sangat keras, Laura menjelaskan bahwa sebenarnya ia orang yang sangat pemalu. Ia pun meminta izin untuk menanyakan nomor Jinwoo dan bahkan menawarkan sesuatu sebagai balasan karena sudah tidak melukai anggota Scavenger. Namun Jinwoo menolaknya. Laura kemudian menambahkan bahwa Thomas Andre adalah orang yang sangat kompetitif. Ia tidak suka berhutang pada siapapun. Setelah sempat berpikir sejenak, Jinwoo akhirnya meminta sebuah dager. Laura berterima kasih karena Jinwoo mau memahami sifat Thomas. Lalu ia pun berpamitan. Setelah itu, Adam mengajak Sung Jinwoo untuk bertemu dengan para hunter yang ada dalam daftar yang ia berikan. Namun Jinwoo menolak, lalu bertanya tentang hunter peringkat 6 dari Brasil. Adam terkejut karena meskipun Jinwoo belum pernah bertemu dengannya, ia bisa tahu bahwa orang itu tidak ada di sini. Adam pun menjelaskan bahwa hunter tersebut menghilang sebelum konferensi dimulai. Agen khusus Brasil belum menemukan jejaknya. Mereka bahkan kehilangan kontak. Jinwoo lalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah hunter itu juga telah dikalahkan sama seperti Christopher. Di sisi lain, tepatnya di biro hunter Korea, Go Gun-hye terlihat sangat cemas. Jantungnya tidak pernah tenang belakangan ini dan tubuhnya mulai bergetar, tanda usia yang sudah semakin menua. Sebelumnya, para dokter sudah mendiagnosis bahwa Go Gun-hye hanya punya waktu 1 tahun jika terus memaksakan diri bekerja. Tapi nyatanya sudah 3 tahun berlalu dan ia masih bisa bertahan. Karena itu, ia selalu bersyukur diberikan umur yang lebih panjang. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata itu istrinya yang khawatir karena suaminya belum juga pulang meskipun sudah larut malam. Go Gun-hye tersenyum kecil, berkata bahwa istrinya selalu saja khawatir, padahal ia memang baru hendak pulang. Namun, suasana mendadak berubah. Go Gun-hye langsung bersiaga. Kekuatannya merespon dengan cepat. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan entah sejak kapan Ice Monarch tiba-tiba duduk santai di dalam ruangannya. Go Gun-hye berkata dalam hatinya, apakah mungkin aku bisa berbicara dengannya? Bahkan kehadirannya saja tak bisa kurasakan. Selain itu, Go Gun-hye menyadari satu hal, dia bukanlah sosok yang bisa ia hadapi dengan mudah. Ice Monarch kemudian berkata, seluruh ruangan ini sudah terputus dari dunia nyata. Tak ada satupun yang bisa mendeteksi kita. Go Gun-hye mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang bermimpi? Namun, tiba-tiba sebuah serangan cepat menghantam bahunya. Serangan tersebut langsung membuat bahu Go Gun-hye membeku seketika. Ice Monarch menatapnya dengan dingin. Apakah rasa sakit itu berasal dari dalam mimpi? Go Gun-hye menjawab, baiklah, ini memang nyata. Tapi siapa sebenarnya dirimu? Ice Monarch tersenyum dan berkata, sebenarnya aku ingin kau menyadarinya sendiri, tapi ternyata kau hanyalah manusia biasa. Kata-kata itu membuat Go Gun-hye terdiam. Manusia biasa? Apa maksudnya? Tiba-tiba Ice Monarch mengeluarkan aura yang begitu besar dan berkata, aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Cepat keluarkan kekuatanmu, pecahan cahaya yang paling terang. Lalu ia melanjutkan, apakah kau takut wadahmu hancur? Tapi tanpa dirimu pun wadah itu akan tetap hancur. Jika kau tak mau keluar, maka aku akan mengakhiri sekarang juga. Dengan cepat, Ice Monarch menembakkan serangan es yang dahsyat. Ledakan besar menyelimuti Go Gun-hye. Senang bertemu denganmu, ucap Ice Monarch. Namun, dari dalam ledakan itu, tiba-tiba muncul sepasang mata kuning yang menyala terang. Ice Monarch segera melancarkan serangan lanjutan. Tapi kali ini ada hal yang tak terduga. Go Gun-hye berhasil menangkis serangannya dengan tangan kosong. Aura Go Gun-hye pun mulai bangkit, menandakan bahwa ia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu Go Gun-hye berkata, lumayan juga kau bisa mengurungku di dalam ruangan ketua asosiasi hunter dengan kekuatanmu. Ice Monarch menatapnya dengan tajam dan berkata, aku sudah lama mencarimu. Tak kusangka kau begitu kesulitan dengan wadahmu yang sudah rapuh. Tapi akhirnya ketujuh pecahan yang hilang telah kami temukan. Dari kalian bertujuh, 2 sudah kami kalahkan. Sekarang giliranmu yang akan kukalahkan. Go Gun-hye lalu berkata, coba saja kalau kau bisa. Ice Monarch menatapnya, apakah kau yakin bisa melawanku? Aku sepenuhnya mengendalikan tubuhku, sedangkan kau hanya meminjamnya. Apa kau yakin bisa menyentuhku? Aura di sekitar mereka semakin dahsyat. 2 kekuatan besar saling bertabrakan, memenuhi ruangan dengan tekanan yang luar biasa.
biasa. Es Monarch kemudian mengeluarkan deretan es runcing yang melesat ke arah Go Gun-hye, dan hal yang mengejutkan terjadi. Go Gun-hye sama sekali tidak menghindar, ia justru menghancurkan serangan itu dengan kepalanya. Lalu ia melesat ke arah es Monarch dan melancarkan pukulan keras. Sayangnya, pukulan tersebut berhasil dihindari. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Keduanya saling melancarkan serangan bertubi-tubi. Pergerakan es Monarch begitu cepat hingga berkali-kali ia mampu menghindari serangan Go Gun-hye. Seakan-akan serangan itu sama sekali bukan ancaman. Di sisi lain, pecahan cahaya yang mengendalikan tubuh Go Gun-hye berkata dalam hatinya bahwa ia harus segera mengalahkan es Monarch sebelum wadahnya benar-benar hancur. Namun, berbeda dengannya, es Monarch justru terlihat sangat tenang, bahkan seolah menikmati pertarungan tersebut. Tak lama, tubuh Go Gun-hye mulai melemah. Ia merasakan batas wadahnya semakin dekat. Es Monarch menatapnya dan berkata, "Itulah batas dari wadahmu. Sungguh menyedihkan." Pecahan cahaya yang paling terang. Sekejap kemudian, es Monarch menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan Go Gun-hye, melancarkan satu serangan yang sangat kuat. Lalu ia berkata, "Entah kapan kau akan mendapatkan wadahmu yang baru. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi sebelum itu terjadi, pasukan kami akan menguasai dunia ini jauh sebelum tentaramu kembali. Apa menurutmu kau bisa mengalahkanku tanpa zirahmu?" Go Gun-hye tersenyum tipis, lalu memegang pedang es milik es Monarch. Ia berkata, "Bukan tanpa alasan aku melawanmu. Memang benar kami melakukan kesalahan karena tidak menyadari kedatanganmu. Tapi kau juga membuat satu kesalahan." Es Monarch terlihat bingung. "Apa maksudmu?" Go Gun-hye langsung menyerangnya dengan kekuatan terakhirnya. Sayangnya serangan itu masih gagal mengenai es Monarch. Lalu dia mengejeknya, "Itu hampir saja. Jangan bilang itu kesalahan yang kau maksud." Go Gun-hye menjawab, "Itu benar." Ternyata serangan Go Gun-hye tadi bukan ditujukan langsung pada es Monarch, melainkan pada celah dimensi yang diciptakan oleh es Monarch. Celah itu mulai rusak, membentuk sebuah lubang besar. Es Monarch awalnya tidak terlalu peduli, namun sesaat ia ragu kalau serangan itu hanya untuk membuat sebuah lubang. Dia berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Go Gun-hye kemudian berkata, "Sekarang waktunya." Dari bayangannya, seekor semut hitam muncul dan dengan cepat keluar melalui lubang yang Go Gun-hye buat. Es Monarch hanya menatapnya dan berkata, "Hanya semut hitam biasa. Memangnya apa yang bisa dilakukan seekor semut?" Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah tegang. Ia merasakan aura berwarna ungu yang tertinggal di jejak semut tersebut. Menyadari semut tersebut dapat menjadi sebuah ancaman besar, es Monarch langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ia mengeluarkan sabit esnya dan menebas semut itu dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, wajahnya berubah cemas. Dari dalam kabut es tersebut, muncullah seseorang yang paling dihindari oleh para monarch. Ternyata semut itu telah lebih dulu bertukar tempat dengan Sung Jinwoo. Dengan tangan kosong, Sung Jinwoo menahan sabit es tersebut, lalu mencekik es Monarch sambil berkata, "Siapa dirimu?" Setelah Sung Jinwoo bertemu dengan Force Monarch, Sung Jinwoo sempat mengira kalau Force Monarch hanyalah elf es yang gagal diekstrak dengan sempurna. Force Monarch berkata, "Bagaimana mungkin setelah mengumpulkan pasukan sebanyak itu, kau tidak menghubungi kami, Shadow Monarch?" Tanpa banyak basa-basi, Force Monarch langsung melancarkan serangan, rangkaian skill es ke arah Sung Jinwoo. Saat itu juga, Jinwoo menyadari satu hal penting. Aura sihir yang dipakai es Monarch sama persis dengan aura sihir yang pernah ia temui sebelumnya. Dengan cepat, Jinwoo mengeluarkan Daechernya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah dia pengguna sihir? Tiba-tiba Force Monarch berkata, "Mari kita akhiri semua ini. Aku datang bukan untuk bertarung habis-habisan." Jinwoo menjawab, "Apa maksudmu?" Force Monarch berkata, "Bukankah kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia itu?" Sung Jinwoo menyadari satu hal penting. Semut yang ia gunakan untuk berteleportasi ternyata adalah semut yang ia simpan di dalam bayangan ketua asosiasi Hunter, yaitu Go Gun-hye. Saat pandangannya menembus ke dalam gedung, ia melihat Go Gun-hye sudah tak berdaya. Force Monarch lalu memberikan dua pilihan, melawannya atau menyelamatkan Go Gun-hye. Tanpa ragu, ia melemparkan senjatanya ke arah tubuh Go Gun-hye. Jinwoo segera menggunakan Ruler Authority untuk menghentikan senjata itu. Namun, skill tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Ia kemudian melemparkan Daechernya untuk menghentikan pergerakan serangan dari Force Monarch. Tapi senjata itu justru berubah arah, menghindari serangan Sung Jinwoo. Jinwoo pun melesat secepat mungkin mengejar serangan tersebut dan berhasil menangkis serangan Force Monarch. Namun, di saat yang sama, Force Monarch sudah memanfaatkan celah tersebut untuk membuka sebuah portal, berniat untuk kabur. Jinwoo yang dipenuhi emosi segera mengeluarkan semua Daecher miliknya, lalu melancarkan serangan Daecher Rush. Salah satu Daechernya berhasil mengenai Force Monarch dan membuatnya terkejut. Dalam keterkejutannya, es Monarch akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ia berkata, "Berani sekali, wadah sepertimu melukaiku. Baiklah, aku adalah Monarch of the Frost. Untuk sementara, aku akan mundur dan menunggu hingga Shadow
shadow-mu yang lain terbuka. Anggap saja orang itu adalah hadiah dariku untuk pasukan bayanganmu. Sung Jinwoo terlihat kesal. Ia juga menyadari satu hal, penghalang yang dibuat Force Monarch membuatnya tak mampu merasakan apapun yang ada di dalamnya. Dengan cepat, ia menghampiri Go Gun-hye yang sudah tak berdaya. Melihat kondisinya, Jinwoo tahu luka yang diterimanya mustahil bisa disembuhkan hanya dengan potion penyembuh. Ia lalu memanggil Beru dan memerintahkannya untuk menggunakan cara apapun agar bisa menyelamatkan Go Gun-hye. Namun, setelah Beru mencoba menyembuhkannya, skill penyembuhan Beru sama sekali tidak berhasil. Tanpa ada pilihan lain, Jinwoo mengeluarkan holy water miliknya, berniat memberikannya, tapi Go Gun-hye yang masih memiliki sedikit kesadaran menghentikannya dan berkata, "Terima kasih kau sudah datang untukku." Jinwoo menahan emosinya dan berkata, "Bertahanlah, akan segera kubawa kau ke rumah sakit." Namun Go Gun-hye menolak karena ia tahu luka yang diterimanya tak mungkin bisa disembuhkan. Dengan sisa tenaganya, Go Gun-hye mengungkapkan sesuatu. Ia berkata bahwa gate dan dungeon sebenarnya adalah batas sekaligus pelindung manusia dari para monster dan para monarch. Suatu hari nanti, Jinwoo akan diberikan sebuah pilihan dan ia memohon agar Jinwoo berpihak pada umat manusia. Lalu Go Gun-hye berkata, "Aku ingin sekali bertarung di sisimu, tapi tubuh ini tak lagi memungkinkan. Meski begitu, aku bersyukur kau ada di sisiku. Tak ada penyesalan. Aku bisa mempercayakan semuanya padamu." Alasan jantungnya bisa terus berdetak hingga kini bukan karena keajaiban medis, melainkan karena takdir yang membawanya bertemu dengan Sung Jinwoo. Ia sangat bersyukur karena bisa mengenalnya. Go Gun-hye lalu berterima kasih. Itulah pesan terakhir yang ia sampaikan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Pada saat yang sama, barrier yang dibuat oleh Force Monarch pun pecah, menghilang bersama kepergian Go Gun-hye. Hari demi hari mulai terlewati. Koran-koran dipenuhi dengan berita besar yang mengejutkan dunia. Tubuh hunter nasional Brasil yang bernama Zonas ditemukan di pinggir sungai. Ketua Asosiasi Hunter Go Gun-hye dan hunter nasional Christopher Red dikalahkan oleh seseorang yang tak dikenal. Dunia mulai diguncang ketakutan. Satu persatu hunter nasional jatuh. Seluruh dunia bertanya-tanya, jika hunter adalah pelindung manusia, lalu siapa yang bisa melindungi para hunter? Rasa takut itu kini menyelimuti seluruh umat manusia lebih dalam dari sebelumnya. Adegan pun bergeser ke pemakaman Go Gun-hye. Sung Jinwoo mendekati Wo Jinchul dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Wo Jinchul hanya menjawab, "Maaf, belakangan ini aku terlalu banyak pikiran." Hatinya masih sulit percaya bahwa Go Gun-hye telah tiada. Terlebih lagi, monster yang berhasil mengalahkan Go Gun-hye bahkan tidak bisa dikalahkan oleh hunter Sung Jinwoo. Air matanya jatuh ketika ia teringat ucapan terakhir Go Gun-hye yang memintanya cepat pulang ke Korea karena ingin mendengar ceritanya selama berada di Amerika. Wo Jinchul mengucapkan terima kasih kepada Sung Jinwoo karena telah melindungi Go Gun-hye sampai nafas terakhirnya. Namun Sung Jinwoo menjawab, "Tidak, akan kutemukan monster itu dan aku bersumpah akan mengalahkannya." Setelah itu, Sung Jinwoo meminta Wo Jinchul untuk mengumpulkan reporter sebanyak mungkin. Setelah itu, Sung Jinwoo memberikan sebuah pengumuman besar kepada seluruh dunia melalui siaran televisi. Ia mengungkapkan bahwa monster dengan kecerdasan tinggi kini sedang mengincar para hunter kelas dunia. Mereka jauh lebih kuat dari para hunter di luar sana. Seorang reporter pun bertanya, "Apakah maksudmu monster yang telah mengalahkan ketua asosiasi hunter Korea?" Jinwoo mengangguk lalu menambahkan, "Mereka sangat hebat dalam menyegel ruang dan mengurung mangsanya. Karena itu, aku menyarankan bagi para hunter yang merasa sedang diincar, pastikan kalian selalu berada bersama seseorang yang bersedia melindungimu." Sesaat Jinwoo teringat pada para monster yang menyebut dirinya sebagai monarch. Ia tahu melawan mereka adalah hal yang mustahil bagi kebanyakan hunter karena kekuatan mereka benar-benar terlalu besar. Namun ia menutup pernyataannya dengan tegas, "Tapi jika kalian tidak memiliki seseorang yang bisa melindungi kalian, segera hubungi aku melalui Asosiasi Hunter Korea." Scan kemudian berpindah ke sebuah gua. Terlihat 5 sosok misteri dengan aura yang berbeda. Mereka lah para monarch. Force Monarch kemudian berkata, "Shadow Monarch telah muncul di permukaan." Yogumon menjawab, "Bukankah kau bilang tidak ada wadah yang mampu menampung kekuatannya? Bukankah itu juga alasan kenapa Destruction Monarch tidak pernah menemukannya?" Force Monarch menegaskan, "Aku melihatnya sendiri. Dia memancarkan aura yang sangat mengancam dan berbahaya, melebihi para ruler." Ia lalu meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Shadow Monarch. Namun Tanakh menjawab,
Bertarung langsung dengannya sama saja menyerahkan nyawa. Kita semua tahu dia adalah penguasa jiwa kematian, monark terkuat di antara 9 monark. Kenapa kita tidak tunggu saja sampai Destruction Monarch tiba? First Monarch terlihat kesal dan berkata, memang benar kita sedang dalam pelarian, tapi apa kita hanya akan diam menunggu kedatangannya? Bantu aku, ini kesempatan untuk mengalahkannya selagi ia masih dalam wujud manusia. Aku akan bertanggung jawab untuk mengirimnya kembali ke dalam kehampaan. Namun ternak menolak. Aku tidak akan ikut. Aku tidak mau bernasib sama seperti White Flame Monarch. Yugomon juga mengambil keputusan yang sama seperti Tarnak. Bahkan Monarch binatang buas mengejek mereka. Dasar pengecut, Tarnak menjawab, kalian semua seharusnya tahu apa yang terjadi pada White Flame Monarch setelah dikalahkan. Ia tertidur abadi. Aku tidak ingin berakhir seperti itu. Rekan kemudian berkata, sepertinya dia tidak bisa membangkitkan kita dengan wujud manusianya. Tarnak kembali menekankan, sepertinya dia dan arsitek bekerja sama. Bisa saja dia membuat salinan dari kita. Aku tidak mau dijadikan alat di dunianya. Tarnak dan Yogumon pun pergi menggunakan gate-nya masing-masing. Setelah mereka pergi, Rakan menoleh ke First Monarch. Apa buktinya kalau dia masih manusia? First Monarch menjawab, Dager beracun yang digunakannya. Itu tidak seperti senjata milik Asbord. Kuersa sang ratu serangga menambahkan, racun ya? Kalau Shadow Monarch benar-benar sudah mengendalikan wadahnya, mustahil dia memakai senjata rendahan seperti itu. First Monarch kembali bertanya, apakah kalian akan membantuku? Dan akhirnya mereka menjawab, kami akan membantumu untuk mengalahkan Shadow Monarch. Di sisi lain, di tengah kota yang ramai, Sung Jinwoo masih berusaha mendeteksi aura para monarch. Saat itu levelnya telah mencapai 133 dengan titel Devil Hunter. Sayangnya, skill yang ia miliki tidak bisa mendeteksi mereka. Menurutnya, itu masuk akal jika mengingat ucapan Legia saat pertemuan mereka dulu. Legia pernah mengungkapkan bahwa para ruler dan monarch tidak memiliki bayangan karena tubuh mereka terbentuk dari spirit atau energi. Itu sebabnya mereka tidak bisa dibangkitkan, apalagi dijadikan pasukan bayangan. Namun, bagi Sung Jinwoo, hal itu bukanlah masalah besar. Ia segera menyebarkan auranya ke seluruh Korea untuk mendeteksi kemunculan para monarch. Di dalam gedung asosiasi Hunter, para petinggi sedang membicarakan siapa yang layak menjadi pengganti ketua asosiasi Hunter Korea berikutnya. Mereka tampak kebingungan karena Gugun He dulunya adalah seorang hunter berperingkat S yang sangat berpengaruh, bahkan hingga ke beberapa negara. Setelah melalui diskusi, mereka akhirnya sepakat untuk menunjuk Wo Jinchul sebagai penggantinya yang baru. Wo Jinchul terkejut mendengarnya dan bertanya, kenapa harus aku? Para petinggi menjelaskan bahwa Wo Jinchul pernah menjadi tangan kanan Gugun He. Ia dikenal sangat hebat dalam menangani berbagai permasalahan. Mereka juga menegaskan bahwa dialah sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi ketua asosiasi Hunter Korea saat ini. Namun Wo Jinchul masih ragu dengan kemampuannya. Ia mengungkapkan, masih banyak hunter di luar sana yang lebih hebat dariku. Meski begitu, para petinggi terus meyakinkannya. Mereka semua sudah sepakat memilihnya karena Wo Jinchul memiliki jaringan yang luas dengan para hunter dari berbagai negara. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Sung Jinwoo. Dengan wajah bingung, Wo Jinchul akhirnya menjawab, akan kupikirkan lagi. Di tempat lain, tepatnya di Amerika, Thomas dan Laura sedang dalam perjalanan menuju sebuah lokasi yang sangat rahasia. Thomas yang sudah lama tidak mengunjungi tempat tersebut membuat para penjaga terkejut dengan kedatangannya. Lalu ia masuk ke dalam ruangan tersebut bersama Laura. Laura bertanya, apakah kau benar-benar akan memberikan itu? Thomas menjawab, menurutmu hadiah ini kurang pantas untuk membayar hidupku dan seluruh anggota guildku? Apa kau berpikir dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan barang ini? Laura terdiam sejenak lalu menjawab, bukan begitu maksudku. Hanya saja barang ini hanya ada 2 di seluruh dunia dan aku yakin jumlahnya tidak akan bertambah sampai kapanpun. Saat mereka melangkah masuk lebih dalam, sebuah aura pekat menyelimuti ruangan. Terpancar dari sebuah kotak misterius. Thomas tersenyum kecil. Seperti biasa, benar-benar menakjubkan. Laura kembali bertanya, apa kau yakin ingin memberikannya? Thomas menjawab, ya, justru karena alasan itulah aku ingin memberikannya kepadanya daripada dibiarkan berdebu di tempat seperti ini. Di dalam kotak tersebut diperlihatkan sebuah Dager berwarna merah. Disebutkan bahwa Dager tersebut adalah Dager terkuat yang ditempa dari taring kamis, naga legendaris yang dulu pernah memporak-poranda dunia. Keesokan harinya diumumkan lewat berita utama bahwa Wo Jinchul resmi ditunjuk sebagai kandidat ketua asosiasi Hunter yang baru. Jin Ah yang melihat kabar itu hanya bisa berkata bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan negaranya. Tak lama kemudian, Jin Ah menghampiri ibunya yang seperti biasa sedang mencuci piring. Ia mencoba membujuk sang ibu untuk pindah rumah, namun ibunya
ibunya menolak dan mengatakan bahwa ia masih menyayangi tempat ini. Setelah itu, sang ibu meminta Jin Ah untuk mengangkat cucian. Saat Jin Ah hendak melakukannya, ia tiba-tiba terkejut, lalu berlari sambil memanggil ibunya dengan panik. Di depan guild Ah Jin, beberapa orang tampak tidak percaya saat melihat bangunan guild itu begitu sederhana. Padahal di dalamnya, Thomas sedang berada di sana untuk menemui Hunter Sung Jinwoo. Bukan hanya Thomas, bahkan Leonard juga hadir dengan tujuan yang sama. Leonard terkejut. Aku tidak menyangka kalau Thomas Andre, hunter nasional terkuat dari Amerika, rela datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan Hunter Sung Jinwoo. Dalam hatinya, Leonard bertanya-tanya, apakah aku juga bisa bertemu langsung dengan Hunter Sung Jinwoo? Sementara itu, di sisi lain, Yo Jin Ho terlihat panik. Sudah 2 jam berlalu sejak kedatangan mereka, tapi Sung Jinwoo sama sekali tidak bisa dihubungi. Melihat Thomas yang mulai tampak bosan menunggu, Laura akhirnya bertanya, apakah Sung Jinwoo sedang melakukan raid? Dengan ragu, Jin Ho hanya bisa menjawab, iya mungkin saja. Namun, tak lama kemudian, Sung Jinwoo akhirnya datang. Rekan-rekan guild Ah Jin pun langsung terlihat senang dengan kedatangannya. Dugaan Sung Jinwoo ternyata benar. Kerumunan reporter di luar guild Ah Jin memang disebabkan oleh kehadiran Thomas. Ia bahkan bisa merasakan sedikit pancaran energi dari Thomas. Melihat robekan pada jaket yang dikenakan Sung Jinwoo, Jin Ho bertanya, kenapa kau begitu sulit dihubungi? Apakah kau sedang menyelesaikan beberapa raid? Sung Jinwoo pun menjelaskan bahwa belakangan ini terlalu banyak jaket berbahaya yang muncul. Tidak ada waktu untuk bersantai. Semua harus segera ditutup secepat mungkin. Terlebih lagi, level Igris dan Beru juga akan naik dalam waktu dekat. Thomas kemudian menghampiri Sung Jinwoo dan berkata, sudah lama kita tidak bertemu, Hunter Sung. Jin Ho yang melihat itu mulai merasa takut. Dalam hatinya ia berkata, tidak mungkin kan kedua orang ini akan bertarung di sini. Sung Jinwoo lalu bertanya pada Thomas, apa keperluanmu datang ke Korea? Thomas menjawab, bukankah aku sudah membuat janji denganmu? Jika tanganku sudah membaik, kita akan makan bersama. Selain itu, aku membawa hadiah terbaik untukmu. Sung Jinwoo tampak terkejut. Hadiah? Melihat ekspresi itu, Thomas tampak senang. Ia pun mengajaknya pindah ke tempat yang lebih nyaman karena terlalu berbahaya bila memberikan hadiahnya di sana. Mendengar percakapan itu, Jin Ho semakin terlihat ketakutan. Lalu Sung Jinwoo bertanya, kemana? Tiba-tiba Leonard maju memperkenalkan dirinya. Ia segera mengajak Sung Jinwoo untuk bergegas karena sudah 2 jam lamanya ia menunggu. Awalnya Sung Jinwoo mengira Leonard datang untuk meminta perlindungannya. Namun, tiba-tiba Thomas menatap Leonard dan berkata, kau mau ikut kemana? Mulai detik ini, semua informasi sudah termasuk rahasia tingkat tertinggi, jadi tidak ada tempat untukmu. Setelah itu, Thomas langsung mengajak Sung Jinwoo pergi. Leonard hanya bisa terdiam, seakan tidak percaya diperlakukan seperti itu. Baru kali ini dalam hidupnya ia merasakan hal tersebut. Saat mereka makan bersama, Thomas menjentikan jarinya dan berkata, sudah lama aku menunggu momen seperti ini. Tak lama kemudian, salah satu agen Thomas membawa sebuah koper hitam. Sung Jinwoo menatapnya dan bertanya, apa ini? Thomas tersenyum, bisakah kau merasakan aura dari item ini? Inilah balasan atas kebaikanmu. Begitu Jinwoo merasakannya, ia langsung terkejut. Aura yang keluar dari item tersebut adalah aura Kamis. Ia hampir tidak percaya. Thomas merasa tersanjung. Hanya dengan sekali melihat, Sung Jinwoo bisa langsung menebak material dari item itu. Jinwoo pun bertanya, bukankah hanya Biro Hunter Amerika yang memiliki kerangka Kamis? Thomas menjelaskan, memang benar kerangka Kamis dijaga ketat oleh Biro Hunter Amerika. Namun, taring Kamis yang dulu pernah menggigit dirinya diizinkan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Sayangnya saat dibuat menjadi longsword, ukurannya ternyata tidak cukup, sehingga akhirnya dibentuk menjadi sebuah dagger. Thomas tidak pernah menyangka bahwa dagger itu akan berguna suatu hari nanti. Lalu Thomas berkata, dagger ini adalah hadiah untukmu. Saat Sung Jinwoo menggenggamnya, ia terkejut. Selama ini ia mengira Demon King Dagger dengan attack power 220 adalah yang terkuat, tapi ternyata Kamis Dagger memiliki attack power lebih dari 1500. Ia pun mencoba menguji keseimbangan dan kecocokan senjata itu di tangannya. Thomas yang melihatnya semakin terkejut. Bahkan sebuah Dagger terlihat seperti longsword ketika berada di tangan Sung Jinwoo. Thomas berkata, wah, Tuan Sung, bahkan jika aku memperkuat pertahananku dengan skill, serangan itu akan langsung menembusku. Jangan bilang kau akan mengalahkanku dengan hadiah yang kuberikan. Sung Jinwoo tidak menjawabnya. Ia hanya fokus pada Dagger itu. Ia bisa merasakan sambutan dari senjata tersebut. Seolah-olah Dagger itu bereaksi terhadap kekuatannya. Aura Kamis yang tersimpan dalam Dagger itu pun bercampur dengan aura milik Sung Jinwoo hingga memenuhi seluruh ruangan. Semua orang yang merasakannya dibuat tegang. Thomas selalu bertanya kepada Laura, apakah keputusanku kali ini juga salah? Laura hanya menggelengkan kepala. Setelah itu Thomas bertanya kepada Sung Jinwoo, apakah kau menyukai hadiah dariku, Tuan Sung? Sung Jinwoo menjawab, apakah aku boleh menerimanya begitu saja? Thomas tersenyum. Hadiah seperti ini bahkan terlalu murah untuk membayar
membayar kebaikanmu pada aku. Jinwoo berkata, kalau begitu aku terima. Thomas pun terlihat lega. Melihatmu menerima hadiah ini membuatku sangat senang. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba keduanya merasakan aura yang sangat besar. Seluruh orang di Seoul ikut diliputi rasa takut. Mereka berdua segera keluar dari tempat makan dan melihat sumber aura tersebut. Sung Jinwoo berkata dalam hatinya, inikah Magic Spear yang diprediksi oleh Dr. Belzer? Thomas berkata, aku belum pernah melihat gate sebesar ini. Bahkan ini lebih besar dari gate milik Kamis. Dunia sepertinya sudah melampaui akal sehat manusia. Setelah kemunculan gate yang sangat besar, semua negara digemparkan oleh kemunculan gate itu. Orang-orang langsung berbondong-bondong mengambil gambar dan mengunggahnya di sosial media. Dr. Belzer yang sudah memprediksi kemunculannya sejak lama mengungkapkan bahwa gate ini hanyalah permulaan. Dalam beberapa waktu ke depan, gate serupa akan muncul di negara lain. Seorang reporter bertanya kepada Dr. Belzer, Anda telah lama meneliti tentang banyak gate dan monster. Apakah ada cara untuk mengatasi gate tersebut? Dr. Belzer akhirnya berkata, tidak ada cara lain untuk menghadapi ini selain berdoa. Di bawah gate raksasa itu, Sung Jinwoo bersama Kaisel berusaha memasukinya untuk mengalahkan monster yang ada di dalamnya. Sayangnya gate tersebut memiliki sebuah penghalang yang sangat kuat. Bahkan kekuatan Sung Jinwoo sekalipun tidak mampu menghancurkannya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ternyata panggilan itu berasal dari Wo Jinchul yang kini resmi menjabat sebagai ketua asosiasi Hunter Korea. Ia melaporkan data gate yang sebelumnya diminta oleh Sung Jinwoo. Dalam laporannya, Wo Jinchul mengatakan bahwa tidak ada satupun gate yang terbuka di seluruh dunia. Laporan itu membuat Sung Jinwoo terkejut karena seperti yang diungkapkan Dr. Belzer, gate raksasa di Korea hanyalah permulaan dan setelahnya akan bermunculan banyak gate di negara lain. Namun pada kenyataannya, setelah 3 jam berlalu, tidak ada satupun gate yang muncul di seluruh dunia. Sung Jinwoo pun mulai berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Wo Jinchul kemudian menambahkan informasi bahwa mulai hari ini warga akan dievakuasi secara perlahan agar tidak menimbulkan kepanikan. Setelah itu, ia bertanya mengenai pendapat Sung Jinwoo tentang gate besar tersebut. Sung Jinwoo menjawab, akan ku cari tahu lagi apapun yang akan terjadi nanti. Keesokan harinya, di tempat latihan Asosiasi Hunter Korea, Sung Jinwoo terlihat sedang melatih Beru untuk meningkatkan levelnya. Saat itu ia menyadari kalau Beru masih belum bersungguh-sungguh. Beru pun meminta maaf karena masih ragu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sung Jinwoo memaafkannya, lalu menyuruhnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Ia berkata, anggap saja tadi hanyalah pemanasan. Pertarungan mereka pun dimulai. Serangan demi serangan saling terlontar. Dua kekuatan besar saling bertabrakan hingga menghancurkan kepingan demi kepingan di dalam ruangan tersebut. Sayangnya, meski sudah mengeluarkan kekuatan penuh, Beru tetap tidak mampu melancarkan satu serangan pun yang bisa berdampak pada Sung Jinwoo. Saat itu Sung Jinwoo berkata bahwa Beru memanglah salah satu prajurit yang berhasil mencapai grade marshal tercepat, tapi kekuatannya masih kurang. Untuk membangkitkan amarah Beru, Sung Jinwoo mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Aegis dan Grid juga akan mencapai grade marshal. Sementara itu hanya boleh ada satu marshal dalam satu pasukan. Perkataan itu membuat Beru mengamuk. Ia tidak ingin kehilangan posisinya dan serangannya pun menjadi jauh lebih agresif. Namun, meski serangan demi serangan dilancarkan dengan begitu cepat, bagi Sung Jinwoo semuanya masih terasa kurang. Ia tahu betul seberapa kuat para monark dan tujuan latihannya adalah agar Beru bisa menghadapi mereka. Beru justru terkena pukulan telak hingga terpental. Alih-alih kembali bangkit dan menyerang, ia malah berkata, sungguh hamba sangat terkesan dengan kekuatan luar biasa yang mulia miliki. Setelah itu, ia mulai menyembuhkan dirinya. Sung Jinwoo hanya menghela nafas, menyadari kalau sikap Beru dipengaruhi oleh drama yang ia tonton. Ia pun berkata akan segera mematikan saluran drama itu agar Beru tidak terus bersikap dramatis. Saat melihat keadaan sekitar, Sung Jinwoo tak percaya ruangan latihan sudah hancur berantakan. Akhirnya ia membujuk Wo Jinchul agar ruangan itu Jinwoo bereskan oleh para shadow-nya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hotel di Seoul, Laura bertanya kepada Thomas, apakah kita tidak akan pergi, Tuan? Thomas menjawab, bagaimana mungkin aku meninggalkan sesuatu yang begitu
begitu indah ini? Laura pun mengangguk, mengakui bahwa gate raksasa itu memang terlihat indah. Namun, ia tak bisa menutupi rasa gelisahnya. Jantungnya berdebar begitu kencang saat melihat gate tersebut. Thomas selalu berkata, apapun yang membuat jantungmu berdebar seperti ini, entah gate yang begitu besar dan tak masuk akal, atau kekuatan Hunter Sung Jinwoo, semuanya terasa indah dan aku ingin memilikinya. Laura mencoba menegaskan, Tuan Thomas, tidak semua bisa kau miliki. Lagi pula, Biro Hunter Amerika sudah menghubungi kita. Mereka meminta kita segera pulang karena khawatir akan keselamatan kita. Thomas menjawab, khawatir? Jangan bercanda. Lagi pula, tidak ada gate yang terbuka di sana. Tempat paling aman sekarang justru ada di dekat Sung Jinwoo. Thomas mengutarakan niatnya untuk membantu menutup gate besar itu. Menurutnya, jika tidak dihentikan sekarang, maka tidak akan ada lagi yang tersisa. Thomas pun mengambil keputusan. Ia akan ikut dalam pertempuran tersebut. Ia ingin melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, tanpa peduli apakah gate itu akan menjadi akhir sejarah umat manusia atau justru permulaan dari sesuatu yang baru. Di kota yang kini disinari cahaya dari gate raksasa, orang-orang berbondong-bondong menuju tempat evakuasi. Namun di sisi lain, Jin Ah dan ibunya masih berada di kediaman mereka. Jin Ah pun bertanya, Mama, apakah kita tidak akan mengungsi? Ibunya menjawab, seluruh kota ini akan menjadi medan pertempuran. Bukankah lebih baik kalau kita sendiri yang menentukan tempat terakhir kita? Jin Ah lalu berkata, sebentar lagi aku akan menjadi mahasiswi. Aku ingin melanjutkan perjalananku lebih jauh dan sedikit merasakan bagaimana rasanya menjadi dewasa. Mendengar itu, ibunya terdiam sejenak lalu menyadari betapa cepat waktu berlalu. Ia pun berkata, tenang saja, Sung Jinwoo akan melindungimu sama seperti ayahmu dulu yang selalu melindungi kita. Di atas sebuah gedung, Sung Jinwoo masih berusaha mencari keberadaan para monark. Raut wajahnya dipenuhi kebingungan. Terlalu banyak yang harus ia lakukan. Terlebih lagi jika para monark muncul bersamaan dengan terbukanya gate tersebut. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku bisa membereskan gate ini tanpa ada korban jiwa? Dengan dipenuhi kegelisahan, Jinwoo membuka ponselnya, berniat menghabiskan waktu terakhirnya bersama dengan seseorang. Namun ia hanya bisa terdiam dan bingung harus menghubungi siapa. Dia pun akhirnya menemukan salah satu orang yang dapat menghilangkan kegelisahan itu. Di tempat lain, Cha-Hae-in yang sedang berlatih terlihat begitu lemas. Pelatihnya bahkan merasakan bahwa semakin lama latihan berlangsung, semangat dan kekuatan dalam setiap ayunan pedangnya semakin berkurang. Tak lama kemudian, Cha-Hae-in menerima sebuah panggilan. Seketika wajahnya berubah menjadi semangat. Lalu ia meminta izin kepada pelatihnya untuk pergi. Sang pelatih yang menyadari bahwa Cha-Hae-in tengah dilanda gejolak cinta hanya tersenyum dan mengizinkannya. Keesokan harinya, suasana mendadak gempar. Semua orang menoleh ke arah seseorang yang berjalan di tengah keramaian. Ternyata mereka adalah Sung Jinwoo dan Cha-Hae-in. Orang-orang terkejut dan mulai bertanya-tanya, apa itu benar Hunter Sung Jinwoo dan apakah perempuan di sebelahnya itu pacarnya? Sung Jinwoo hanya tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di tempat seperti ini. Cha-Hae-in terlihat sangat malu. Lalu dengan pelan ia berkata, apakah kau suka tempat seperti ini? Jinwoo menjawab, tidak begitu suka, tapi sekali saja aku ingin mencoba pergi ke tempat seperti ini. Cha-Hae-in pun merasa penasaran. Lalu kenapa kau mengajakku ke tempat yang bahkan tidak aku sukai? Sung Jinwoo menjawab, karena kau satu-satunya temanku Nona Cha. Cha-Hae-in tampak bingung hingga Jinwoo mengingatkannya kembali pada saat ia berada di depan arsitek, di mana Cha-Hae-in dengan tegas menyebut dirinya adalah teman dari Hunter Sung Jinwoo. Mendengar itu, wajah Cha-Hae-in langsung memerah. Ia kemudian bertanya, apakah kau mendengar semua yang kukatakan di ruangan itu? Sung Jinwoo menjawab, ya, aku mendengar semuanya. Cha-Hae-in lalu bertanya mengenai dungeon itu. Namun Jinwoo berkata bahwa ia akan menjelaskannya nanti ketika dia sudah benar-benar siap. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar mulai berbondong-bondong mengambil gambar mereka. Saat itu Cha-Hae-in tersadar, sudah 2 tahun lamanya ia tidak berjalan-jalan seperti ini, apalagi bersamaan dengan seorang pria. Namun bagi Cha-Hae-in, semua itu tak masalah karena ia merasakan aroma ketenangan dari Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo kemudian mengajaknya menaiki sebuah wahana dan Cha-Hae-in langsung menyetujuinya. Bahkan ia mengatakan ingin mencoba semua wahana bersama Hunter Sung Jinwoo. Wajahnya pun terlihat begitu bahagia. Mereka pun mencoba berbagai wahana. Sayangnya tak ada satupun yang benar-benar membuat mereka bersenang-senang. Sung Jinwoo bertanya, apakah kau tidak merasa senang dengan wahana yang kita coba tadi? Cha-Hae-in menjawab, tidak kok, aku bersenang-senang. Saat itu Jinwoo menyadari sesuatu. Wahana-wahana di taman bermain itu ternyata terlalu lambat untuk hunter sekelas mereka. Ia pun berkata, kalau begitu kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang lebih menyenangkan? Cha-Hae-in langsung tersinggung
tersipu malu mendengar tatapan dan tawaran dari Sung Jinwoo. Langit mulai berubah jingga menjelang sore. Ternyata wahana yang Jinwoo maksud adalah terbang bebas bersama Kaisel. Sung Jinwoo kemudian bertanya, "Bagaimana? Apakah ini menyenangkan?" Cha-in terdiam dan kagum, lalu berkata, "Ini sangat indah." Ia kemudian bertanya, "Tuan Sung, kenapa kau repot-repot pergi ke taman bermain jika kau sudah memiliki hal luar biasa seperti ini?" Jinwoo menjelaskan bahwa taman bermain itu adalah tempat di mana ayahnya dulu hilang. Mendengar itu, Cha-in terdiam sejenak, lalu memeluk Sung Jinwoo sambil berbisik, "Terima kasih." Tak lama Jinwoo berkata, "Masih ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Di hari yang mulai gelap, mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang lebih tinggi. Di sana, langit malam penuh bintang terhampar luas di hadapan mereka. Cha-in tampak sangat kagum melihat keindahannya. Malam itu, keduanya terlihat begitu nyaman dan bahagia, menghabiskan waktu mereka dengan menatap bintang-bintang berkilauan. Di bawah sebuah gate raksasa, para hunter sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang akan muncul dari dalam gate. Tiba-tiba, salah satu hunter yang sedang berjalan tersenggol oleh seseorang yang tak dikenal. Saat dia menoleh, tubuh orang itu tampak sangat besar. Jelas bukan manusia biasa. Dia adalah Rakan, monark binatang buas. Hunter yang tersenggol itu marah dan menyuruhnya meminta maaf. Orang-orang di sekitar sangat kagum melihat ukuran tubuh Rakan yang sangat besar. Mereka mengira Rakan adalah hunter yang baru saja bergabung. Lalu, secara mengerikan, Rakan langsung melahap hunter itu. Kerumunan para hunter lain tak seorang pun percaya melihat Rakan tiba-tiba memakannya. Rakan lalu melepaskan auranya hingga gelombang tersebut membuat para hunter di sekelilingnya terpental. Ia kemudian memperkenalkan diri, "Aku Rakan, monark raja binatang buas. Mulai sekarang aku akan memburu kalian semua. Manusia rendahan, coba hentikan aku jika kau bisa." Di tempat lain, tepatnya di sebuah hutan yang indah, terlihat Cha-in baru saja terbangun dari tidurnya. Ia meneguk air segar yang mengalir dari pegunungan. Tak lama, Sung Jinwoo datang menghampirinya, lalu menawarkan untuk pergi ke sebuah hotel agar mereka bisa sarapan di sana, sekaligus memberi kesempatan Cha-in untuk membersihkan diri. Cha-in menyetujuinya, dan mereka pun berangkat bersama menggunakan Kaisel. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Woo Jin-chul sangat terkejut saat mendengar ada penyusup yang berhasil masuk. Lebih parahnya lagi, penyusup itu sudah mengalahkan banyak hunter. Dia semakin tertekan karena selain harus memikirkan gate raksasa, kini muncul masalah baru dengan adanya penyusup yang memporak-poranda para hunter. Woo Jin-chul lalu bertanya, "Bagaimana dengan hunter Sung Jinwoo?" Asistennya menjawab, "Hunter Sung Jinwoo masih belum bisa dihubungi karena tidak ada pilihan lain." Woo Jin-chul mulai berpikir bahwa ia sendiri harus turun tangan. Namun salah satu asistennya tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa ada seorang hunter yang siap menghadapi penyusup itu. Woo Jin-chul bertanya, "Apakah itu hunter Sung Jinwoo?" Asistennya menjawab, "Bukan, dia bukan hunter Sung. Dia adalah salah satu hunter nasional. Hunter tersebut adalah Leonard." Dia berdiri dengan gagah di hadapan Rakan. Namun dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar mampu mengalahkan makhluk itu. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan auranya sambil berpikir, "Mungkin inilah alasan takdir membawaku ke Korea untuk menghentikan monster ini." Tapi tiba-tiba secara mengejutkan, Thomas datang dan berkata, "Mundurlah, kau hanya akan menghalangiku." Scan tiba-tiba berpindah ke sebuah hotel. Terlihat Sung Jinwoo sedang bersiap sarapan bersama Cha-in. Namun suasana mendadak berubah ketika Sung Jinwoo menerima sebuah panggilan. Panggilan tersebut berasal dari Woo Jin-chul yang langsung memberikan kabar mengejutkan tentang kemunculan monster yang sangat kuat. Sung Jinwoo terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Gate itu bahkan belum terbuka. Kenapa bisa ada monster muncul dan berapa jumlahnya?" Woo Jin-chul menjawab, "Hanya satu, tapi semua hunter yang bersiap menahan gate besar itu sudah habis dikalahkan. Bahkan hunter-hunter dari guild lain yang mencoba menghadangnya juga tidak ada yang selamat." Ia kemudian menambahkan, "Saat ini Thomas sedang berusaha melawannya." Sung Jinwoo mulai menyadari ada yang janggal. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan bayangan-bayangannya yang sebelumnya ia tempatkan pada para hunter, termasuk bayangan yang ada pada Thomas. Sesuatu jelas sedang melemahkan kekuatannya. Ia kemudian mencoba mendeteksi bayangan lain yang ada di Seoul dan berniat berteleportasi ke sana. Namun hasilnya mengecewakan. Tak ada satupun bayangan yang bisa ia temukan. Cha-in yang melihat kegelisahan itu akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sung Jinwoo menjelaskan bahwa para hunter yang sedang bersiap menahan gate raksasa dikalahkan oleh seseorang yang sangat kuat. Lalu ia kembali berbicara dengan Woo Jin-chul, "Pastikan satu hal, apakah monster itu memiliki bayangan atau tidak?" Karena Sung Jinwoo tahu jika orang
tersebut tidak memiliki bayangan. Dia adalah seorang monark. Thomas yang berdiri tepat di hadapan Rakan bisa merasakan aura puas yang memancar darinya. Dengan cepat, ia memerintahkan para hunter yang masih tersisa untuk segera mengevakuasi rekan-rekan mereka dari area tersebut. Leonard yang merasa terselamatkan oleh Thomas terlihat sangat gugup menghadapi situasi itu. Thomas tahu betul sebentar lagi monster buas itu akan benar-benar mengamuk, dan prediksinya terbukti. Rakan yang sejak tadi tidak menemukan lawan yang sepadan kini merasa tertantang dengan kehadiran Thomas. Thomas yang menyadari betapa luar biasa kekuatan musuh di hadapannya segera melepaskan energinya. Dua aura dahsyat saling berbenturan, membuat area di sekitar mereka hancur. Berbeda dengan Thomas yang melihat lawannya sebagai ancaman besar, Rakan justru terlihat senang tersenyum lebar, seakan menemukan mangsa yang sangat lezat. Pertarungan pun dimulai. Rakan meluncurkan serangan dengan cakarnya. Untungnya tubuh Thomas yang begitu kokoh berhasil menahannya. Thomas langsung membalas dengan sebuah serangan kuat yang mengenai tubuh Rakan. Terkena serangan tersebut, Rakan tak tinggal diam. Dia pun menyerang balik dengan begitu cepat. Mereka saling beradu pukulan dengan kekuatan yang besar. Dentuman keras terdengar setiap kali serangan mereka bertabrakan. Hingga akhirnya Thomas menemukan sebuah celah dalam pertahanan Rakan. Ia kemudian mengelabui Rakan dengan serangannya dan berhasil menjatuhkan sang raja binatang buas. Choi Jong-in yang baru saja tiba di sekitar area gate raksasa itu langsung menanyakan proses evakuasi warga. Seorang hunter di sana melaporkan bahwa hanya tersisa satu gedung yang masih dalam proses evakuasi oleh White Tiger Guild. Ia juga menambahkan beberapa guild Korea kini mendapatkan perintah langsung untuk membantu evakuasi karena hampir seluruh hunter dari berbagai negara berkumpul di Korea akibat kemunculan gate raksasa tersebut. Namun di tengah situasi itu, Choi Jong-in tiba-tiba merasakan aura yang begitu mengerikan dari arah pertempuran Thomas. Ia nyaris tidak percaya karena selama ini ia belum pernah sekalipun merasakan aura yang sekuat dan semencekam itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, monster macam apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh hunter Thomas. Di area pertempuran, Rakan menerima pukulan keras dari Thomas hingga tubuhnya terpental jauh, bahkan menembus salah satu gedung di area sekitar. Ternyata Thomas sudah mulai memasuki mode seriusnya. Namun yang mengejutkan, setelah terhampas jauh itu, Rakan dengan cepat kembali bangkit dan langsung melancarkan serangan balik. Untungnya tubuh Thomas yang begitu kuat mampu menahan serangan tersebut. Tanpa ragu, Thomas membalikkan serangannya dan berhasil membanting tubuh Rakan ke tanah meski ukuran tubuhnya jauh lebih kecil. Gaya bertarung Rakan yang liar dan bebas membuatnya mampu membalas serangan Thomas dengan satu pukulan keras. Hingga kali ini Thomas yang terpental, Rakan hanya tersenyum lebar melihat hal itu. Thomas yang terlempar seketika menyadari satu hal, pertarungan ini telah memasuki level yang lebih tinggi, dan di momen itu juga Thomas mulai bertransformasi ke bentuk terkuatnya. Baik Hyunho yang baru saja tiba di area pertempuran dikejutkan oleh ledakan dahsyat yang berasal dari pertempuran Thomas dan Rakan. Saat dia melihatnya, wujud keduanya sudah memasuki mode tempur. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rasa tertekan langsung muncul dari dalam dirinya, sementara para hunter yang datang bersamanya justru bersorak menyemangati Thomas. Namun Thomas berkata, dasar bodoh, pergilah, karena Thomas tahu kehadiran mereka hanya akan menghambatnya. Baik Hyunho yang menyadari betapa bahayanya sosok Rakan berniat untuk segera melakukan transformasi. Sayangnya sebelum sempat berubah sepenuhnya, Rakan sudah berdiri tepat di sampingnya. Sebagai sesama beast, insting hewan dalam diri baik Hyunho langsung berteriak keras. Ia merasakan tekanan luar biasa, seolah tubuhnya terkunci dan tak bisa bergerak sedikit pun. Dia bahkan mengakui, intuisiku sebagai beast hanya bisa berusaha keras agar tidak dianggap mangsa olehnya. Ia bahkan tak sanggup menatap Rakan secara langsung. Beruntung, Rakan sama sekali tak tertarik padanya. Ia hanya melewati Baek Hyunho begitu saja, lalu melangkah lurus menuju Thomas. Rakan kemudian mengeluarkan skill telekinesisnya, membuat benda-benda di sekitarnya melayang di udara. Lalu Rakan melemparkannya ke arah Thomas. Thomas kemudian membentuk sebuah perisai besi dari serangan-serangan tersebut. Tidak berhenti di situ, ia menggunakan ruler authority miliknya untuk menarik tubuh Rakan mendekat. Begitu Rakan berada dalam jangkauannya, Thomas langsung menghantamnya dengan kekuatan besar yang berhasil menjatuhkan tubuh Rakan ke tanah. Thomas tidak memberi kesempatan sedikit pun. Serangan bertubi-tubi terus ia lancarkan dengan kekuatan penuhnya. Namun di tengah-tengah serangan itu, Thomas mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di dalam hatinya, Thomas berkata, padahal dia jelas sedang
sedang terpojok, tapi kenapa aku sama sekali tidak merasakan akan menang? Tepat ketika Thomas hendak melancarkan serangannya, Rakan tiba-tiba menghentikan pukulan itu dengan mudah. Lalu dia perlahan bertransformasi dan berkata, "Aku tidak habis pikir, ternyata ada wadah ruler yang sekuat ini. Tapi ini sudah cukup bermain-mainnya. Mari kita akhiri ini." Thomas yang menyadari betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka hanya bisa mematung. Sementara Rakan perlahan melangkah mendekat. Dengan senyum lebar, Rakan bertanya, "Apa kau takut? Apa kau merasa putus asa?" Tanpa ragu, ia melancarkan satu cakaran tajam ke arah Thomas. Baik Hyunho dan para hunter yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa membeku ketakutan melihat hal tersebut. Tiba-tiba, Rakan merasakan adanya energi lain yang tersembunyi di dekat Thomas. Ia langsung menariknya keluar dari bayangan Thomas, yang ternyata itu adalah semut milik Sung Jinwoo. Tanpa basa-basi, Rakan langsung menghabisinya dan berkata, "Kau sangat mengganggu." Setelah itu, ia kembali menatap Thomas dan berkata, "Ayo kita lanjutkan permainan kita tadi. Sepertinya kau begitu percaya diri dengan kekuatanmu. Kalau begitu, mari kita adu kekuatan." Namun, sesaat kemudian Rakan justru dikejutkan. Armor Thomas hancur berkeping-keping dan ternyata Thomas sudah keluar dari armor tersebut. Dalam sekejap, ia muncul tepat di belakang Rakan dan berhasil menahannya. Thomas kemudian berkata, "Bicara apa kau ini?" Dengan kekuatan penuh, Thomas akhirnya berhasil menjatuhkan Rakan. Tapi lagi-lagi hal tak terduga terjadi. Rakan tiba-tiba memutar kepalanya, lalu menyerangnya dengan mencengkram kepala Thomas dan menyeretnya sambil berkata, "Maaf, tapi sekarang aku sudah mulai lapar." Namun sebelum Rakan sempat melanjutkannya, sebuah serangan keras menghantam tubuh Rakan hingga terpental. Rakan terkejut karena serangan itu. Ternyata serangan tersebut berasal dari Leonard. Leonard kemudian berkata, "Tidak akan kubiarkan kau melangkah lebih jauh dari ini." Thomas yang sudah hampir tak sadarkan diri memperingatkannya, "Lari atau kau tidak akan selamat." Tapi Leonard menjawab dengan penuh keyakinan, "Menatapnya saja sudah membuatku merinding. Tapi aku adalah seorang hunter. Aku tidak bisa diam saja. Tidak akan ada penyesalan. Lebih baik aku bertarung sampai titik terakhir dengan terhormat daripada hidup dengan penyesalan." Namun saat Rakan mulai bangkit kembali, situasi berubah menjadi menegangkan. Kini ia mengeluarkan aura yang begitu mengerikan, lebih menakutkan dari sebelumnya. Aura itu seakan menyelimuti area pertempuran karena Rakan merasa senang ada mangsa baru di hadapannya. Leonard yang awalnya percaya diri mulai merasakan beratnya kekuatan asli Rakan. Keraguan muncul di dalam dirinya. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah keputusanku sudah benar? Sementara itu, Rakan terlihat semakin bersemangat. Senyumnya semakin lebar, seakan-akan menyambut kedatangan Leonard dengan penuh kesenangan. Namun tiba-tiba Rakan mendapatkan serangan mendadak dari Kaisel. Naga itu langsung menggigitnya dan membawa Rakan menjauh dari keberadaan Leonard dan Thomas. Tapi tak butuh waktu lama bagi Rakan untuk melepaskan diri. Dengan sekali serangan angin miliknya, ia menghancurkan Kaisel hingga tubuh sang naga itu mulai memudar. Dan di momen itulah, dari balik bayangan Kaisel yang perlahan menghilang, Sung Jinwoo muncul. Ia langsung melancarkan satu serangan dengan begitu kuat ke arah Rakan. Hantaman itu menimbulkan gelombang besar, menghancurkan area di sekitarnya dalam sekejap. Sung Jinwoo lalu mendarat tepat di sisi Leonard. Leonard terlihat bingung dengan kedatangan hunter Sung Jinwoo. Jinwoo kemudian meminta Leonard untuk segera membawa Thomas ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Rakan yang mulai bangkit kembali akhirnya menyadari kebenaran kata-kata Force Monarch tentang kekuatan Shadow Monarch yang bersemayam di dalam manusia. Menyadari hal itu, wajah Rakan berubah menjadi lebih buas. Ia mulai bertransformasi, naik ke bentuk yang jauh lebih kuat. Leonard kemudian berkata kepada Sung Jinwoo, "Kami sudah aman, tidak usah mengkhawatirkan kami." Namun, Jinwoo sama sekali tak menghiraukan perkataan itu. Fokusnya hanya tertuju pada pertempuran di hadapannya. Di tengah ketegangan itu, Jinwoo sadar lawannya bukan hanya Rakan. Udara di sekitar tiba-tiba berubah menjadi dingin dan menusuk. Dari kabut dingin tersebut, Force Monarch muncul. Rakan lalu menoleh padanya dan bertanya, "Bagaimana mungkin kekuatan Shadow Monarch bisa dikuasai manusia sampai ke tingkat setinggi ini?" Force Monarch menjawab, "Mungkin ini ulah sang arsitek. Dia sudah lama bekerja sama dengan Shadow Monarch." Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba Kuersa muncul tepat di belakang Sung Jinwoo. Dengan senyum yang penuh cinta, ia berkata, "Mungkinkah aku bisa memakan wadah Monarch? Aku ingin mencicipi sesama Monarch sekali
saja. Sekejap kemudian, sistem memberi notifikasi King of Snow, First Monarch, Silat, menganggap Anda sebagai musuh. King of Beast Monarch, Rakan, menganggap Anda sebagai musuh. Queen of Instage, Page Monarch, Puersa, menganggap Anda sebagai musuh. 1 melawan 3, jelas bukan kekuatan yang sebanding. Ketiga monarch itu lalu melepaskan aura mereka masing-masing. 3 kekuatan besar itu saling bertabrakan, membentuk gelombang energi yang begitu kuat hingga menembus langit, mengguncang seluruh area pertempuran. Lalu Sung Jinwoo hanya mengucapkan, "Keluar." Seketika, sebuah bayangan besar terbentang di bawah kakinya. Dari sana, pasukan Shadow-nya bermunculan. Aegis dan Aeron bergerak menuju Silat. Jima dan Teng berhadapan dengan Rakan. Sementara Beru dan Grid mengarah pada Puersa. Melihat itu, Rakan menoleh pada Silat dan bertanya, apakah ini pasukan bayangan baru? Silat hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Dalam sekejap, sebagian Shadow milik Sung Jinwoo membeku. Silat berkata, jumlah tidak ada artinya, mereka hanyalah sampah. Puersa yang melihat pasukan semut bayangan membeku justru tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu kasar pada anak-anakku. Sudah lama aku tidak bertemu dengan mereka. Silat lalu berkata, lucu sekali, dia menggunakan pasukan seperti ini untuk menyerang kita. Inilah akibatnya jika meremehkan para monarch. Lagi pula, manusia itu bahkan belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Shadow Monarch memanglah yang terhebat, tapi jangan pernah berharap untuk menang. Sung Jinwoo dengan Danger Kamis menghancurkan es yang membekukan tangannya. Silat yang melihat hal itu terkejut karena dengan begitu mudah Jinwoo melepaskan diri dari segel es miliknya. Dengan tatapan tajam, Jinwoo berkata, tidaknya akan kupastikan nyawamu tidak akan selamat. Merasa diremehkan, Silat segera memanggil pasukan golem esnya. Puersa yang berdiri di belakangnya berkata, biarkan aku ikut dalam pertempuran. Seketika ia mengeluarkan pasukan zombie serangga. Jinwoo tampak kesal karena zombie-zombie itu adalah para hunter yang sebelumnya berhasil dikalahkan Rakan. Tubuh mereka hanya dijadikan pion oleh Puersa. Tidak berhenti di situ, pasukan golem es juga ikut menyerbu dari segala arah. Jinwoo bergerak dengan cepat, menebas dan menghabisi mereka satu persatu. Namun, meski sudah banyak yang tumbang, pasukan itu tidak pernah habis. Mereka terus bertambah dan semakin menekan Jinwoo dari segala sisi. Sung Jinwoo lalu melesat dengan kecepatan tinggi untuk langsung mengincar sumber masalahnya. Danger miliknya hampir saja mengoyak tubuh Silat yang belum sempat bersiap. Namun, serangan itu digagalkan oleh kemunculan Rakan yang tiba-tiba masuk ke dalam pertempuran. Dengan cepat, Jinwoo mengubah arah serangan dan fokus menghadapi Rakan. Rakan menatapnya dan berkata, apa kau pikir besi itu dapat melukaiku? Jinwoo menjawab, apa benar tidak bisa? Sambil melancarkan satu tebasan cepat yang berhasil melukai tubuh Rakan. Rakan terkejut, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Namun sebuah tangan raksasa tiba-tiba menghantam ke arah Sung Jinwoo. Untungnya ia berhasil menghindari serangan tersebut dengan tepat waktu. Serangan itu berasal dari Puersa, sang ratu serangga. Di waktu itu Rakan dengan cepat memulihkan dirinya. Jinwoo kini benar-benar dikepung. Pertarungan semakin memanas. Ia harus menghadapi 3 monarch sekaligus, dan kekuatan mereka bukan kekuatan yang bisa dianggap main-main. Namun yang mengejutkan, salah satu shadow milik Sung Jinwoo berhasil keluar dari perangkap es milik Silat, dan itu adalah Beru. Berani sekali serangga betina menyentuh rajaku. Silat langsung terkejut. Bagaimana mungkin salah satu shadow bisa menembus skill penyegelanku? Tidak masuk akal. Makhluk dengan Great Commander bisa jatuh ke tangan seorang manusia. Rakan berkata, shadow dengan Great Commander adalah tanda sebuah kehancuran. Puersa lalu meluncurkan serangan tajam ke arah Beru sambil berkata, dasar anak yang tak tahu diri, kau bahkan tidak mengenali ibumu sendiri. Beru dengan cepat berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu Beru berlutut di hadapan Jinwoo. Ia berkata, bahkan di hadapan musuh-musuh yang begitu kuat, tuanku tidak bergeming sedikit pun. Pelayan ini tidak pernah habisnya mengagumimu. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Gelombang zombie mendadak menyerang Jinwoo dan Beru secara bersamaan. Beru menghabiskan mereka semua dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya itu hanyalah pengalihan. Saat perhatian mereka terpecah, serangan telak dari Puersa menghantam Beru dengan kekuatan besar. Tubuh Beru terhempas dan Jinwoo pun ikut terpental, terjebak dalam pusaran pertempuran sengit yang semakin tak terkendali.
Tak berhenti sampai di situ, Sung Jinwoo kemudian menerima ribuan serangan es runcing dari Silat. Jinwoo langsung menangkis semua serangan tersebut dengan kecepatan dan kekuatan yang ia miliki. Silat lalu berkata, "Sampai kapan kau akan bertahan seperti itu?" Namun tiba-tiba saja Silat terkena satu serangan danger milik Sung Jinwoo. Jinwoo lalu berkata, "Seperti yang kukatakan, takkan kubiarkan kau kembali hidup-hidup." Silat menatapnya dengan marah dan berkata, "Berani sekali manusia rendahan berkata begitu pada monark sepertiku." Jinwoo kemudian menyadari sesuatu. Serangan yang mengenai titik vital Silat tidak berdampak sama sekali. Luka yang ia buat sama sekali tidak berarti. Ia pun mencoba melancarkan serangan susulan. Namun Silat hanya tersenyum. Rakan tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Sung Jinwoo. Ia membuka sebuah portal untuk mengambil danger miliknya. Lalu dengan cepat melancarkan satu serangan yang berhasil melukai Sung Jinwoo. Beru yang melihat hal itu langsung berteriak, "Rajaku!" Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Kueresa. Kueresa menahannya dan berkata, "Aku adalah induk dari para serangga. Aku masih menganggapmu sebagai anakku meskipun kau tak tahu diri." Di sisi lain, Rakan yang berhasil menyerang Sung Jinwoo berkata, "Ini semua sudah berakhir." Emosi Beru pun memuncak. Ia berteriak dengan keras, "Apa yang kalian lakukan? Dasar pelayan bodoh, cepat bantu raja." Teriakan itu mengguncang seluruh pasukan bayangan. Shadow pertama yang tersadar adalah Creed yang memang memiliki emosi yang sangat tinggi. Dengan penuh amarah, ia berhasil melepaskan diri dari segel milik Silat. Ia lalu berteriak, "Akan kukalahkan mereka semua." Rakan kemudian berkata kepada Silat, "Kurasa semasa hidupnya dia adalah petarung yang kuat karena bisa lepas dari segelmu." Silat menjawab, "Ini mulai menarik. Para Shadow-nya bahkan bisa menghancurkan sendalku." Satu persatu para Shadow Sung Jinwoo yang sebelumnya berhasil disegel oleh Silat mulai terlepas. Mereka adalah Aegis, Tusk, dan Iron. Namun Silat hanya tersenyum tipis dan berkata kepada Sung Jinwoo, "Semua itu sia-sia. Luka yang kau dapatkan terlalu dalam. Kau tidak akan bisa menyembuhkannya." Sung Jinwoo kemudian menjawab, "Apa maksudmu berakhir?" Para monark yang menyaksikan hal tersebut dibuat terkejut. Saat itu Sung Jinwoo langsung mengaktifkan skill recovery miliknya. Seketika semua luka parah yang ia dapatkan pulih sepenuhnya. London, Paris, Shanghai, semua orang menggantungkan keselamatan dunia di pertempuran Sung Jinwoo. Leonard yang menyaksikan kejadian itu tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sementara itu, Thomas yang terbaring lemah dan masih memiliki sedikit kesadaran bertanya, "Bagaimana situasinya?" Dengan suara gemetar, Leonard menjawab, "Aku merasa seperti sedang menyaksikan akhir dari dunia ini." Baik Yonho juga tak kalah terkejut. Ia benar-benar tidak percaya dengan kekuatan Sung Jinwoo. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa tumbuh menjadi seseorang yang sangat kuat. Sementara itu, pertarungan di sisi lain semakin memanas. Rakan, Silat, dan Kueresa kini benar-benar terpojok oleh pasukan Shadow milik Sung Jinwoo. Kueresa kemudian berkata bahwa ia pernah mendengar ramalan sang arsitek yang mengatakan bahwa nasibnya akan berakhir di tangan sang pilar api, yaitu Antares. Karena ramalan itu, Kueresa menjadi semakin agresif. Dia menyerang tanpa sebuah rencana. Namun Sung Jinwoo membalas serangannya sambil berkata, takdir itu belum tentu menjadi kenyataan. Jauh dari medan utama, Lim Taegyu hanya bisa menonton dari kejauhan. Ia sedang menunggu momen yang tepat untuk ikut bertarung. Namun, ia tak menemukan sedikit pun celah di antara pertempuran tersebut. Keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Semua ranger lain, anggota guild assassin dan reaper, sudah dikalahkan lebih dulu. Ia tahu jika ia hanya diam, maka semuanya tetap akan berakhir di tangan para monark yang baru saja muncul. Dengan tekad yang berat, Lim Taegyu akhirnya memutuskan untuk bertindak. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghentikannya. Sosok itu berkata, "Tenanglah." Lim Taegyu langsung berbalik. Orang itu adalah Sung Ilwan. Di sisi lain, para hunter yang berada di lokasi itu hanya bisa berdiri terpaku. Tak ada satupun dari mereka berani ikut campur dalam pertarungan Sung Jinwoo. Mereka tahu kekuatan mereka bahkan tak sebanding sedikit pun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap, menunggu, berharap ada celah sekecil apapun untuk membantu.
Sementara itu, Kueresa yang sempat terkena serangan Sung Jinwoo dengan cepat memulihkan dirinya. Rasa marah jelas terpancar dari wajahnya, terutama setelah mendengar ucapan Sung Jinwoo. Kata-kata itu membuat Kueresa meledak dalam amarahnya. Ia lalu melancarkan serangan beracun, dan racun itu berhasil mengenai Sung Jinwoo. Namun seperti yang kita tahu, Sung Jinwoo memiliki kemampuan untuk menetralkan segala jenis racun. Dengan mudah, ia menghapus efek racun tersebut dari tubuhnya, yang membuat Kueresa semakin murka. Dalam amarahnya, Kueresa melepaskan seluruh kekuatan yang ia miliki. Tubuhnya bertransformasi ke bentuk yang jauh lebih kuat. Namun justru di saat itulah Sung Jinwoo melihat sebuah celah. Dengan cepat, ia menggunakan ruler authority miliknya untuk menarik tubuh Kueresa ke arahnya, lalu melancarkan serangan telak yang menghantamnya secara langsung. Tubuh Kueresa terpukul keras, wajahnya perlahan menghilang, seolah menyadari bahwa inilah akhirnya. Di saat terakhirnya, Kueresa berkata, "Aku adalah makhluk yang terlahir dari kegelapan dan kini berakhir oleh kegelapan yang tak memiliki batasan." Tak lama setelah Kueresa berhasil dikalahkan, muncul sebuah notifikasi, Pledge of Monarch Kueresa telah dikalahkan. Level Sung Jinwoo pun naik 3 tahap sekaligus. Xilad yang melihat kejadian itu tampak tak percaya. Dia berkata, bagaimana bisa Sung Jinwoo mengalahkannya, padahal dia bahkan belum menguasai kekuatannya secara penuh. Rakan kemudian berkata, "Kau benar, kekuatan Shadow Monarch itu belum sepenuhnya bangkit. Dia mulai terlihat kelelahan. Dia masih mengandalkan banyak shadow lemahnya. Ini adalah kesempatan kita. Sebelum kekuatan aslinya benar-benar bangkit, kita harus mengalahkannya sekarang juga, atau kita akan merasakan ketakutan yang dulu pernah kurasakan." Sung Jinwoo yang merasakan aura Beru mulai memudar langsung berusaha menariknya kembali. Namun sayangnya, sistem memberikan notifikasi bahwa Beru tidak dapat bisa ditarik. Tanpa pikir panjang, Sung Jinwoo melesat untuk menyelamatkannya. Beruntung ia sempat melepaskan Beru dari genggaman Raka, karena jika tidak, Beru akan benar-benar menghilang. Di situasi yang masih belum membaik, Xilad yang sebelumnya telah tersadar oleh perkataan Raka kini melepaskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya berubah, bertransformasi ke bentuk yang jauh lebih menyeramkan. Dengan sekali gerakan, Xilad membekukan seluruh shadow yang tersisa dan menyerap mana dari bayangan-bayangan yang terkena serangannya. Hal itu membuat mana Sung Jinwoo terus terkuras seiring berjalannya pertarungan. Xilad melancarkan serangan demi serangan yang sangat kuat, bahkan membuat Sung Jinwoo kewalahan. Ukuran tubuh Xilad meningkat, kecepatannya pun melonjak drastis setelah melakukan transformasi tersebut. Dalam satu ketika, Xilad berhasil menghantam Sung Jinwoo hingga terpental jauh. Xilad kemudian berkata bahwa ia akan mengakhiri ini dengan cepat. Ia lalu melesat maju dan memberikan satu tebasan kuat. Beruntung Sung Jinwoo berhasil menahan serangan itu dengan tepat waktu. Pertarungan kembali berlanjut dengan benturan dan serangan yang sangat kuat. Di dalam hatinya, Sung Jinwoo menyadari sesuatu. Ia bisa melihat setiap gerakan Xilad, tapi tubuhnya tak mampu mengikuti kecepatan Xilad sebelumnya. Sung Jinwoo kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertarungan tersebut dengan satu serangan yang sangat cepat. Namun, Xilad yang membaca niatnya hanya tersenyum dan berkata, "Apapun yang kau rencanakan, semuanya akan sia-sia." Tepat setelah itu, Sung Jinwoo menghilang dari pandangan Xilad dan bergerak dengan kecepatan penuh. Dia muncul tepat di belakang Xilad. Xilad hanya tersenyum, dan tiba-tiba Rakan yang sejak tadi menunggu waktu yang tepat akhirnya berhasil melancarkan satu serangan mematikan. Serangannya tepat mengenai titik vital Sung Jinwoo. Dengan senyum puas, Rakan berkata, "Sepertinya kau tidak sehebat itu tanpa kecepatanmu." Sung Jinwoo yang sudah tak berdaya melepaskan kedua decernya. Ia tahu bahwa levelnya kini sudah sangat tinggi, dan dengan sisa tenaganya, ia berusaha melepaskan diri dari serangan Rakan. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Xilad tiba-tiba melancarkan satu serangan kuat dan berkata, "Kenapa kau tidak bisa menggunakan skill penyembuhanmu seperti tadi? Ternyata aku benar, kau hanyalah wadah yang belum sempurna. Sayang sekali, kau takkan bisa melihat pasukan kami turun ke dunia dan menghapus seluruh manusia dari keberadaannya. Kau juga takkan bisa melindungi orang-orang yang kau sayangi." Sung Jinwoo yang terluka parah mencoba terus bertahan, namun tubuhnya mulai membeku. Sistem kemudian menampilkan notifikasi terakhirnya. Player telah mati. Namun tiba-tiba
sebuah skill unknown yang sebelumnya tak pernah bisa terbuka secara misterius aktif dengan sendirinya. Sung Jinwoo pun terbangun dengan napas tersenggak. Ketakutan jelas tergambar di wajahnya, seolah mimpi buruk yang baru saja ia alami terasa begitu nyata. Dalam kebingungannya, ia bertanya dalam hatinya, apakah semua kejadian tadi cuma mimpi? Seharusnya serangan S-Danger itu sudah mengalahkanku, tapi kenapa aku masih di sini? Tak lama kemudian, Oh Jin-jul datang dan menyapa Sung Jinwoo yang baru saja sadar. Sung Jinwoo langsung bertanya, "Ketua Oh Jin-jul, bagaimana dengan monsternya? Dan bagaimana bisa aku masih tetap hidup?" Oh Jin-jul tampak kebingungan mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Sung Jinwoo dengan wajah heran dan berkata, "Ada 3 hal yang perlu kau ketahui. Yang pertama, aku bukan ketua asosiasi hunter Korea. Yang kedua, siapa sebenarnya patung-patung raksasa yang para hunter maksud. Dan yang ketiga, bagaimana bisa kau mengenalku?" Sung Jinwoo terdiam. Ia benar-benar terkejut mendengar jawaban itu. Oh Jin-jul lalu menanyainya tentang insiden double dungeon. Namun Sung Jinwoo yang masih belum sepenuhnya sadar meminta sedikit waktu untuk beristirahat. Dalam kebingungannya, ia segera membuka inventorinya dan statusnya untuk memeriksa semua yang ia miliki. Dan hasilnya sama persis seperti terakhir kali ia mengalahkan Kueresa. Bahkan Kamis Danger masih ada di dalamnya. Tak lama kemudian, Jin Ah datang menjenguknya. Ia menatap kakaknya dengan ekspresi bingung. "Kakak, kau terlihat sangat berbeda. Bahkan tinggi badanmu juga bertambah." Namun Sung Jinwoo tak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya berkata, "Aku akan pergi ke gedung asosiasi hunter. Aku ingin mengundurkan diri sebagai hunter." Sebelum pergi, ia juga melihat Song Yi dan berkata, "Fokuslah pada sekolahmu. Jangan bolos hanya karena ingin menjadi hunter." Song Yi dan Jin Ah langsung terkejut. Bagaimana bisa Sung Jinwoo tahu nama Song Yi, padahal mereka baru saja bertemu. Sung Jinwoo kemudian bergegas pergi. Namun di tengah langkahnya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Semua shadow miliknya menghilang. Namun di balik ketenangannya, pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Sesampainya di gedung asosiasi hunter Korea, Sung Jinwoo berencana untuk mengukur kembali kekuatannya. Namun para agen yang bertugas di sana terlihat ragu. Mereka saling menatap. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Apakah kekuatannya masih bisa terdeteksi oleh alat pengukur mana? Soalnya terakhir kali alat itu bahkan tak sanggup mendeteksinya. Jika kekuatannya sudah melewati batas, mungkin hasilnya juga tak akan akurat. Akan sulit untuk mendeteksi sejauh mana level kekuatannya sekarang." Sung Jinwoo lalu berkata, "Sebelum aku mengukur kekuatanku, aku ingin bertemu dengan ketua asosiasi." Para agen pun langsung menawarkan diri untuk mengantarnya ke ruangan sang ketua. Namun Sung Jinwoo menolak. "Tidak perlu, aku sudah tahu di mana ruangannya. Aku akan pergi sendiri." Ucapan itu membuat para agen kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan baru beberapa kali datang ke gedung asosiasi hunter bisa tahu letak ruangan ketua secara pasti? Dalam perjalanannya menuju ruangan ketua asosiasi hunter, Sung Jinwoo bertemu dengan seorang hunter yang dulu pernah bertarung dengannya. Hunter tersebut bernama Kang Tae-sik. Dia sedang berencana untuk membalaskan dendam kliennya. Sung Jinwoo lalu memperingatkannya dan mengatakan semua rencana yang telah Kang Tae-sik sembunyikan. Sung Jinwoo juga mengungkapkan skill rahasia miliknya. Dia kemudian mengambil Danger milik Kang Tae-sik dan berkata bahwa dia tahu segalanya dan jangan sampai kau melakukan rencana tersebut, karena jika kau melakukan hal tersebut, dia akan menghabisinya. Wajah hunter itu seketika memucat. Bagaimana mungkin dia tahu semua detail rencananya yang bahkan belum ia ungkapkan pada siapapun? Hunter itu hanya bisa berdiri kaku, bukan hanya ketakutan, tapi juga karena rasa tak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang tak dikenal tiba-tiba mengetahui semua tentang dirinya, bahkan sampai ke rahasia terdalam yang ia sembunyikan. Sung Jinwoo kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ruang ketua asosiasi hunter. Saat mereka akhirnya bertemu, Sung Jinwoo terlihat sangat terkejut melihat ketua asosiasi hunter, Ko Gun-hye, masih hidup dan sehat, sama persis seperti pertama kali mereka bertemu dulu. Ko Gun-hye lalu menyambutnya dan mempersilahkannya untuk duduk. Mereka berbincang mengenai kabar mereka, dan setelah itu Sung Jinwoo langsung meminta agar raid ke Pulau Jeju segera dihentikan dan memohon agar dirinya saja yang dikirimkan untuk menyelesaikannya.
Gu Gunhei yang mendengar hal itu terlihat kesal. Ia tahu sudah berkali-kali para hunter terbaik dikirim ke Pulau Jeju, namun tak satu pun yang kembali. Raid demi raid selalu gagal, dan setiap kegagalan hanya menambah luka di dunia perhunteran. Namun di tengah kekesalan itu, Gu Gunhei tiba-tiba terdiam. Aura yang terpancar dari tubuh Sung Jinwoo begitu luar biasa. Kekuatan yang ia rasakan jauh melampaui batas manusia, bahkan melebihi para hunter nasional yang dikenal sebagai puncak kekuatan dunia. Gu Gunhei benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sung Jinwoo kemudian berkata, "Hanya aku yang bisa menyelesaikan raid itu." Sesaat setelah kata-kata itu terucap, sistem tiba-tiba memberikan notifikasi, "Apakah Anda ingin memutar ulang dunia?" Setelah itu, Sung Jinwoo mulai melanjutkan perjalanannya dan melakukan banyak raid. Namun kali ini semuanya begitu sempurna karena semua perjalanan tersebut telah Sung Jinwoo lalui sebelumnya. Setiap kali ia menyelesaikan dungeon, notifikasi itu selalu muncul lagi, dan lagi. Hari demi hari berlalu begitu cepat, seakan waktu terus berputar tanpa akhir. Sampai akhirnya Sung Jinwoo tak tahan lagi. Dengan amarah dan keputusasaannya, ia berteriak, "Cukup, mau sampai kapan semua ini terjadi? Aku tahu kau terus memantauku dari atas. Aku tahu semua ini palsu. Tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, ruangan yang tadinya terang berubah menjadi gelap gulita. Semua suara lenyap, seakan dunia berhenti berjalan. Sistem mulai error, menampilkan ratusan notifikasi yang muncul tanpa henti. Di situasi menegangkan tersebut, Sung Jinwoo bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Dari dalam kegelapan, langkah kaki perlahan terdengar menembus keheningan. Sosok itu kemudian muncul. Dia sangat besar, berwibawa, dan memancarkan aura kematian yang luar biasa. Dia adalah Asborn, Raja Kematian, penguasa bayangan. Asborn menatap Sung Jinwoo dan berkata, "Jika kau menginginkannya, kau bisa tinggal di sini selamanya, seolah kau tak pernah terbangun dari mimpi yang indah." Namun Jinwoo berkata, "Jadi maksudmu, aku akan terkurung di sini selamanya, di dunia ilusi buatan?" Asborn menjawab, "Tidak. Ini bukan dunia yang kubuat. Dunia ini tercipta dari keinginanmu sendiri. Keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kau lewati. Kekuatanku hanya mewujudkannya. Tempat ini adalah domainku, tempat peristirahatan abadi. Aku telah mengawasimu jauh lebih lama dari yang kau bayangkan. Aku tahu kau adalah orang yang paling dekat dengan kematian, dan juga orang yang paling keras melawannya. Aku adalah catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari seluruh penderitaanmu. Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut itu sendiri. Aku adalah dirimu. Di dalam domainku ini, semua yang kau inginkan bisa menjadi kenyataan. Apapun itu, dunia, waktu, bahkan takdir, bisa kau ubah sesuka hatimu. Meski hanya di dalam tempat ini, Jinwoo bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan yang mengalir di balik perkataan Asborn. Asborn kemudian melanjutkan perkataannya, "Domain ini adalah mahakarya kekuatan bayangan, satu-satunya tempat di mana pikiran dapat menciptakan kenyataan." Jinwoo yang masih kebingungan kemudian bertanya, "Kalau begitu, apakah itu berarti kita memiliki kekuatan yang sama, kekuatan untuk mengubah dunia?" Asborn menjawab, "Aku telah lama menunggu momen ini. Aku adalah Asborn, sang Shadow Monarch, penguasa kematian dan kegelapan yang tak berdasar. Biar kutunjukkan semuanya, masa lalu yang telah membentuk diriku." Begitu kata-kata itu terucap, kegelapan di sekitar mulai berputar. Tubuh Jinwoo terseret masuk ke dalam pusaran cahaya. Di sisi lain, di luar domain tersebut, Sung Jinwoo yang telah tak bernyawa berhasil disegel oleh kekuatan es milik Sila. Tak ada sedikit pun keraguan di wajah Raka karena keberadaan Jinwoo benar-benar telah lenyap. Leonard dan para hunter yang berada di sekitar medan pertempuran terlihat panik. Mereka tak bisa merasakan sedikit pun hawa keberadaan Sung Jinwoo. Baik Yeonho yang juga merasakan hilangnya aura Jinwoo justru lebih mengkhawatirkan para monark yang mungkin akan segera mengamuk. Di tempat lain,
Lim Taegyo menyesali keputusannya yang sempat mengurungkan niat untuk membantu Jinwoo. Ia sangat kesal pada dirinya sendiri karena sempat mendengarkan ucapan Sung Il-wan. Dengan penuh amarah, ia berteriak bahwa menyerangnya ataupun tidak, hasilnya akan tetap sama saja. Para monark itu tak akan bisa dihentikan oleh siapapun selain Sung Jinwoo. Taegyo pun bersiap mengambil kuda-kuda dan hendak melepaskan serangan ke arah es monark. Namun sebelum sempat melakukannya, sebuah aura hitam pekat tiba-tiba memancar dari dalam segel es. Aura Blackheart milik Sung Jinwoo. Energi luar biasa itu menyelimuti seluruh area pertempuran. Sila dan Rakan langsung menyadari bahwa ini adalah tanda kebangkitan Iceborne. Mereka tahu jika dibiarkan, masalah besar akan segera datang. Maka tanpa ragu, mereka berdua berencana menghancurkan Sung Jinwoo sepenuhnya sebelum Iceborne bangkit kembali. Namun tepat sebelum mereka sempat menyentuh bongkahan es itu, Rakan tiba-tiba terkena satu tendangan keras dan terlempar jauh bersama Sila. Sebuah entitas tak dikenal muncul dengan aura emas yang berkilau di sekeliling tubuhnya. Ia bergerak sangat cepat, memegang dua dagger di tangannya. Tak lain dan tidak bukan, dia adalah Sung Il-wan, ayah dari Hunter Sung Jinwoo. Dengan sorot mata tajam, ia berkata, mulai detik ini, tak ada yang boleh menyentuhnya. Sung Il-wan berdiri di antara mereka, bertarung untuk melindungi kebangkitan sang Shedong Monarch. Scan kemudian berpindah ke dalam ingatan Iceborne. Di dunia yang hanya dipenuhi oleh cahaya dan kegelapan, ada satu sosok yang disebut sebagai Absolute, sang Tuhan dari segala awal. Dari cahaya, Absolute menciptakan para ruler, dan dari kegelapan lahirlah para monark. Ruler ditugaskan untuk melindungi dunia, sementara monark diciptakan untuk menghancurkannya. Pertempuran antara kedua pasukan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Ruler terus berjuang mempertahankan dunia dari kehancuran yang dibawa oleh pasukan monark yang tak pernah berhenti merusak segalanya. Salah satu ruler yang dikenal sebagai Fragment Brilliant of the Light akhirnya kelelahan setelah perang panjang yang seakan tak berujung. Ia menundukkan diri di hadapan Absolute dan berkata, "Tuan, terlalu banyak pasukan setia yang telah gugur dalam pertempuran ini. Kami telah melaksanakan setiap perintahmu. Mohon pinjamkan kekuatanmu agar kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami, dan aku akan mempersembahkan kemenangan itu kepadamu." Namun Absolute tetap diam. Tak sepatah kata pun keluar darinya. Dan pada saat itulah Fragment Brilliant of the Light menyadari sesuatu, bahwa semua pertempuran ini hanyalah hiburan bagi sang Absolute. Itulah alasan mengapa ia tak pernah berniat membantu mereka. Fragment Brilliant of the Light kemudian kembali ke medan pertempuran. Di sana ia teringat pada tulisan yang terukir di batu suci dalam istana Absolute. Perintah yang memerintahkan mereka untuk menyembah, memuji, dan percaya sepenuhnya kepada Absolute, karena siapapun yang melanggar tidak akan selamat. Ia mengingat bagaimana para ruler selalu taat pada perintah itu. Namun meskipun mereka setia, satu persatu para ruler tetap gugur di medan perang. Ia mulai berpikir, patuh atau tidak, hasilnya tetap sama saja. Kematian tetap akan datang menghampiri. Dan dari pemikiran itu, lahirlah sebuah kesadaran dalam dirinya. Selama Absolute masih hidup, perang ini tidak akan pernah ada akhirnya. Fragment Brilliant of the Light mengambil sebuah keputusan besar. Ia memimpin seluruh pasukan rulers untuk memberontak melawan Absolute. Pada saat itu, Iceborne memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya ruler yang tetap patuh terhadap perintah Absolute. Ia berdiri menghadang pemberontakan tersebut bersama pasukannya. Namun pasukan yang dimiliki Iceborne tak mampu menahan serangan mereka semua. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Iceborne berpikir bahwa inilah akhir dari perjalanannya. Namun tiba-tiba ia terbangun kembali dengan kekuatan yang berbeda. Iceborne menyadari bahwa Absolute telah menyimpan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Perlahan tubuhnya diselimuti oleh kegelapan, dan dari sana ia bangkit dengan wujud serta kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekuatan itu, Iceborne membangkitkan kembali pasukannya dan memimpin mereka sebagai pasukan baru bersama ribuan pasukan yang setia kepadanya. Ia bergegas menghadang para ruler yang telah berhasil melewati garis pertahanannya. Namun sayangnya, ketika Iceborne tiba, Absolute telah lebih dulu dikalahkan. Ruler yang berhasil mengalahkan Absolute kemudian mengklaim diri mereka sebagai dewa. Mereka menggunakan sebuah artefak yang menyimpan kekuatan Absolute untuk memburu para monark. Dengan kekuatan itu,
itu, mereka berhasil menangkap Legia dan menjadikannya alat mereka. Sejak saat itu, para monark menyadari bahwa kekuatan antara ruler dan monark mulai tidak seimbang. Mau tidak mau, para monark akhirnya harus bersatu bersama Asborn untuk melawan pasukan ruler. Dari 9 monark yang ada, Asborn menjadi salah satu yang terkuat yang dikenal sebagai Shadow Monarch. Ia bukan lagi seorang ruler, melainkan raja kegelapan. Kekuatan kini berpihak padanya. Setiap prajurit yang dikalahkan di medan perang, ia bangkitkan kembali dan ia jadikan sebagai pasukan bayangan. Namun sayangnya, setelah pertempuran besar itu berakhir, kedua pasukan monark yang dipimpin oleh Baran dan Drakan mulai merasa takut terhadap kekuatan Asborn. Begitu pula para ruler yang melihat Asborn. Semua gentar melihat kekuatan yang kini dimiliki sang Shadow Monarch. Baran dan Drakan kemudian berkhianat. Kedua pasukan mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Asborn. Akibat pengkhianatan itu, Asborn hampir kehilangan seluruh pasukannya. Namun kekuatan besar yang telah ia miliki membuatnya mampu membalikan keadaan. Insting Rakan yang menyadari betapa berbahayanya kekuatan Asborn membuatnya melarikan diri ke dalam celah dimensi, meninggalkan pasukannya begitu saja. Sementara Baran yang terlambat menyadari hal itu tak dapat diselamatkan. Setelah pertempuran berakhir, para ruler muncul dari celah dimensi. Namun Asborn tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia hanya berencana untuk pergi setelah mengalahkan Baran. Akan tetapi, pasukan ruler yang baru saja tiba langsung menundukkan diri di hadapan Asborn. Mereka meminta maaf atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat dan memohon agar Asborn menghentikan perang yang tak kunjung berakhir antara kedua pihak. Mereka memilih untuk berdamai daripada harus melawannya. Salah satu ruler kemudian berkata, "Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk berperang. Pertempuran ini sudah tak memiliki arti apapun jika terus diteruskan." Asborn yang mendengar perkataan itu menjadi marah. Ia berkata bahwa para ruler telah membunuh tuannya, yaitu Absolut. Ruler itu menjawab, "Absolut juga tuan kami." Mendengar jawaban itu, amarah Asborn semakin membara. Ia berkata bahwa karena itulah dosa para ruler jauh lebih besar dibandingkan dirinya. Namun ruler itu kembali menjawab, "Bukankah kau juga merasakan apa yang kami rasakan dulu? Lelahnya bertarung tanpa henti. Kami melakukan semua ini karena ingin mengakhiri pertempuran yang tiada akhir." Asborn kemudian menjawab bahwa dengan mengalahkan Absolut, mereka tidak akan pernah bisa mengakhiri pertempuran ini. Ia berteriak dengan amarah yang membara, "Bunuh saja aku." Namun ruler tersebut berusaha menenangkan Asborn yang telah sepenuhnya tenggelam dalam amarahnya. Tak ada satupun pasukan ruler yang berani melawannya pada saat itu. Mereka semua hanya bisa memohon kepada Asborn agar menghentikan pertumpahan darah ini. Asborn yang pada saat itu tak mampu mengambil keputusan, akhirnya pergi melalui celah dimensi bersama pasukan bayangannya. Ia berencana memulihkan dirinya dalam waktu yang sangat lama. Pasukan ruler yang tersisa kembali melanjutkan pertempuran melawan para monark yang masih hidup. Tanpa kehadiran Asborn, banyak pasukan monark yang akhirnya berhasil dikalahkan oleh para ruler. Setelah bertahun-tahun berlalu, Asborn akhirnya kembali. Kali ini ia berhadapan dengan salah satu monark yang kuat, sang King Dragon of Monarch, Antares. Antares yang menyadari betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka memutuskan untuk tidak melawannya. Sebaliknya, ia memilih menyambut kedatangan Asborn dengan niat untuk mencari dunia baru, tempat mereka bisa memperkuat pasukan tanpa terjangkau oleh para ruler. Antares kemudian pergi ke sebuah dunia yang tak dapat dideteksi oleh siapapun. Sementara Asborn menciptakan domainnya sendiri, dunia yang ia bangun dengan kekuatannya sendiri. Tak lama setelah itu, para monark menemukan tempat baru yang menarik perhatian mereka. Mereka berencana untuk menghancurkannya. Tempat itu adalah bumi. Para ruler yang terlambat menyadari kemunculan para monark tak sempat melindungi para manusia dari amukan para monark. Ketika mereka tiba di bumi, bumi telah menjadi lautan api. Dipenuhi rasa bersalah karena gagal menghentikan para monark, para ruler akhirnya menggunakan Cup of Reincarnation, sebuah artefak yang menyimpan kekuatan absolut yang mampu memutar kembali
waktu hingga 10 tahun ke masa lalu. Namun sayangnya, meski waktu telah diputar kembali, manusia tetap menjadi korban dalam peperangan antara ruler dan monark. Para ruler menyadari bahwa penghuni bumi tidak memiliki kekuatan sihir. Mereka pun mengambil sebuah keputusan besar, memberikan kekuatan sihir kepada manusia. Orang-orang yang menerima kekuatan itu kemudian dikenal sebagai seorang hunter. Dengan kekuatan tersebut, manusia mulai bisa memberikan sedikit perlawanan kepada pasukan monark yang belum sempat mencapai bumi atau yang masih tersegel di dalam dungeon. Namun, kekuatan itu tetap belum cukup untuk membuat manusia benar-benar bertahan. Para ruler terus berusaha menyelamatkan bumi dengan menggunakan Cup of Reincarnation berulang kali, mengembalikan waktu setiap kali dunia berada di ambang kehancuran. Sayangnya, para King Monarch yang memiliki kekuatan sejati mulai menyadari adanya aliran waktu yang terus-menerus dipundurkan oleh artefak tersebut. Mereka berkali-kali menyusun strategi untuk mengalahkan para ruler, hingga akhirnya Cup of Reincarnation mencapai batasnya dan tak dapat lagi digunakan. Sung Jinwoo yang mendengar hal itu terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin alat yang dibuat oleh Absolute bisa memiliki batasan untuk digunakan? Asbun menjawab, setiap alat, setiap artefak pasti memiliki batas kekuatannya. Tak ada satupun yang benar-benar tanpa batas. Jinwoo kembali bertanya, lalu bagaimana bisa Absolute dikalahkan? Bukankah ia memiliki benda yang begitu luar biasa? Asbun menjawab, itu semua seperti manusia yang menciptakan senjata. Mereka pun bisa terbunuh oleh senjata ciptaannya sendiri. Asbun kemudian melanjutkan penjelasannya. Para King Monarch memanfaatkan strategi yang sama seperti para ruler. Jika para ruler meminjamkan kekuatannya kepada manusia, maka para King Monarch juga melakukan hal yang sama. Mereka perlahan menyalurkan sebagian kekuatan mereka kepada manusia, hingga tubuh manusia itu mampu menampung kekuatan tersebut sepenuhnya. Dan pada saat itulah mereka mulai menguasai tubuh manusia itu. Para King Monarch bersembunyi di antara manusia itu sendiri. Mereka menunggu waktu yang tepat, menantikan kedatangan para ruler agar mereka semua dapat menghabisinya secara langsung bersama dengan para manusia. Namun ketika para ruler dan monarch mulai menyalurkan kekuatan mereka kepada manusia, hanya Asbun dan Antares yang tak dapat menemukan manusia yang mampu menampung kekuatannya. Kekuatan keduanya terlalu besar hingga tak ada satupun manusia yang bisa menahan atau menyeimbangkan energi mereka. Pada saat itu, seorang penyihir hebat dari dunia sebelumnya muncul. Ia datang membawa sebuah tawaran. Ia akan mencarikan manusia yang dapat menampung kekuatan Asbun dengan imbalan tubuh yang abadi. Penyihir itu bernama Arsitek. Namun sayangnya, meski berbagai cara telah dilakukan, tak ada satupun tubuh manusia yang mampu menampung kekuatan kematian milik Asbun. Arsitek dengan sistem yang ia ciptakan mulai mencari manusia yang memiliki bakat dalam merasakan kekuatan sihir. Manusia dengan kekuatan fisik dan mental yang sangat kuat. Arsitek berusaha menemukan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menampung kekuatan Asbun. Namun pencarian itu tidaklah mudah, hingga akhirnya Asbun melihat seseorang yang sangat lemah, seseorang yang selalu berada di ambang kematian. Meski berkali-kali nyaris mati, orang itu selalu berhasil bertahan hidup dengan caranya sendiri. Pada saat itulah Asbun mulai memperhatikan perjalanan dan perjuangan Sung Jinwoo. Walaupun arsitek berulang kali menolak menjadikan Jinwoo sebagai wadah kekuatan Asbun, Asbun tetap memilihnya. Ia yakin bahwa hanya Sung Jinwoo yang pantas menampung kekuatannya. Asbun kemudian berkata, aku adalah catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Sung Jinwoo terkejut mendengar perkataan itu, namun ia berkata bahwa meskipun kekuatannya kini jauh melampaui arsitek, ia masih belum mampu menampung seluruh kekuatan Asbun sepenuhnya. Asbun pun menjelaskan bahwa sistem yang dibuat oleh arsitek memang diciptakan untuk itu, agar tubuh Sung Jinwoo dapat perlahan menyesuaikan diri dan menampung kekuatan Asbun. Dengan kata lain, sistem itu dirancang membuat Sung Jinwoo terus berkembang sedikit demi sedikit. Itulah alasan mengapa Sung Jinwoo merasa seperti seorang player di dalam sebuah game. Mengingat teriakan arsitek di masa lalu,
Jinwoo kemudian bertanya, "Tapi kau mengkhianati arsitek bukan?" Untuk menjelaskan hal itu, pada saat itu dalam double dungeon yang dulu dimasuki Jinwoo, seharusnya yang bangkit kembali adalah Asbjorn. Namun Asbjorn justru memberikan Blackheart kepada Jinwoo dan memberikannya kebebasan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Asbjorn kemudian menjelaskan alasannya. Ia teringat pada para ruler yang pernah memohon maaf padanya dan para monark yang telah mengkhianatinya, dan dari situlah Asbjorn mengambil keputusan untuk berjalan dengan caranya sendiri. Ia ingin membebaskan pewaris kekuatannya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, karena bagi Asbjorn, dirinya dan Sung Jinwoo kini telah menjadi satu. Tak ada lagi perbedaan di antara mereka. Tak penting siapa yang mengendalikan tubuh itu, karena mereka adalah satu kesatuan. Asbjorn juga tak ingin kehilangan Sung Jinwoo hanya karena menjadikannya sebagai wadah kekuatannya. Asbjorn kemudian memberikan dua pilihan kepada Sung Jinwoo: tetap berada di dalam domain ini dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan oleh keinginannya, atau kembali ke dunia nyata dan menghadapi musuh yang akan datang. Singkatnya, sebelum Asbjorn benar-benar bangkit melalui tubuh Sung Jinwoo, ia terlebih dahulu menawarkan pilihan itu. Jika Jinwoo memilih untuk tetap berada di dalam domain, maka tubuhnya di dunia nyata akan sepenuhnya dikendalikan oleh Asbjorn. Sementara Jinwoo sendiri akan hidup di dalam domain ini selamanya, menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Namun, jika Jinwoo memilih untuk kembali ke dunia nyata, Asbjorn akan menyerahkan seluruh kekuatannya kepadanya. Sung Jinwoo akan bangkit kembali sebagai Shadow Monarch sejati, sementara Asbjorn akan tetap tinggal di dalam domain yang telah ia ciptakan. Setelah mendengar hal itu, Jinwoo bertanya, "Kenapa kau mengambil keputusan seperti ini? Kenapa kau tidak kembali dengan menggunakan tubuhku sebagai wadahmu dan menyelesaikan semuanya sendiri?" Asbjorn menjawab, "Karena tidak ada tempat bagiku. Tubuh ini bukan milikku, melainkan milikmu. Aku memberimu pilihan terlebih dahulu." Jinwoo menatapnya dan berkata, "Jawabanku masih sama seperti sebelumnya. Aku tidak seharusnya berada di tempat seperti ini." Mendengar itu, Asbjorn perlahan berubah menjadi Go Gun-hye dan tersenyum kepadanya. Jinwoo kemudian bertanya, "Apakah ini akan menjadi pertemuan terakhir kita?" Asbjorn menjelaskan, "Mulai saat ini, kau tidak lagi menerima kekuatanku, karena kini kau telah mewarisi seluruh kekuatanku. Aku akan pergi menuju tempat peristirahatanku, dan kau akan menjalani kehidupan sebagai Shadow Monarch, penguasa bayangan yang abadi. Karena itu, mungkin kita tidak akan bertemu lagi." Sung Jinwoo lalu berkata, "Baiklah, aku mengerti." Asbjorn tersenyum dan kembali mengingatkan, "Ingatlah, aku adalah dirimu." Perlahan Sung Jinwoo mulai merasakan aliran kekuatan yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya.